Oke, peserta ada 60. Oke, kita mulai aja. Oke, dengan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kawan-kawan, semoga kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat, siap untuk bisa sharing bersama kami di Design Studio yang kali ini diselenggarakan oleh Design Event Organizer. Yang hari ini panitia juga udah ada beberapa yang hadir, yang bertanggung jawab nih dengan event-event ini. Nah, kali ini kita mau mengadakan salah satu webinar kita yang ngebum kali, paling ngebum dibandingkan sebelumnya, yaitu Metaverse Future of 3D Designer. Nah, jadi apa yang kita akan pelajari hari ini itu tentang Metaverse. Sebenarnya Metaverse ini kan kita udah banyak tahu nih kalau hubungannya tentang dunia virtual, di mana di situ kita bisa banyak mendapatkan informasi, banyak hal yang bisa kita kembangkan. Nah, apa yang kami ingin tekankan di sini adalah bagaimana peluang-peluang di sini bisa kita manfaatkan nih. Nah, jadi tujuan kami hari ini adalah untuk memberikan lebih lagi apa yang udah kami pelajarin, apa yang kami sebagai 3D designer pelajarin itu bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke, kita lanjutkan dengan perkenalan. Nama saya Sri Fagatami, selaku moderator hari ini di webinar Metaverse Future of 3D Designer. Dan pemateri kita yang kece, keren abis, Bang Hazrian Farizli, merupakan pemateri kita hari ini. Dia merupakan seorang 3D designer nih yang sudah jago di ilmunya gitu ya. Oke, lanjut saja. Kita membacakan CV dari Bang Hazrian. Oke, bentar ya. Aku share screen. Oke, kali ini kita akan bacakan CV dari Bang Hazrian Farizli, seorang desainer. Tempat tanggal lahir adalah Pangkalan Perinci, 19 April tahun 2000. Di pendidikannya sendiri, SDIT Nurul Azizi tahun 2005 sampai 2011. Lalu dilanjutkan dengan SMPIT Nurul Azizi tahun 2011 sampai 2014. Dan pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi peserta perkemahan budaya nasional Bintan 2013, perkemahan 3 hari di Medan 2014. Dilanjutkan di MAN 1 Medan tahun 2014 sampai 2017, pernah menjadi ketua giat operasi pramuka di MAN 1 Medan tahun 2015, juara 3 pioneering pramuka 2015, juara 1 latihan ketangkasan baris berbaris pramuka 2015. Dilanjutkan dengan perkuliahannya S1 Arsitektur Universitas Syah Kuala, pernah menjadi ketua panitia warna-warni peduli 21 di tahun 2020, delegasi 31st Architectural Student Workshop 2019 di Malaysia, honorary mention Binanyala Installation 31st Architectural Student Workshop 2019 di Malaysia juga. Dilanjutkan dengan Gold Award International Delegation 31st Architectural Student Workshop 2019. Nah, jadi disambung dengan S2-nya di Magister Arsitektur di Universitas Syah Kuala juga, pernah mempublikasi jurnal International ICRP 2021. Nah, jadi pengalaman di dunia arsitekturalnya udah cukup mumpuni ya. Ada juga di pengalaman pekerjaannya, pernah bekerja sebagai drafter di PT Nusa Raya Cipta di tahun 2018 sampai 2020. Skill beliau ini udah sangat banyak nih ya. Jadi kawan-kawan semua yang belum terbiasa nih, aku ada bacain salah satu aplikasi-aplikasi yang paling mudah dan juga sering digandrungi para arsitek di Aceh tepatnya: AutoCAD, SketchUp, Enscape, Twinmotion, V-Ray, Blender, ANSYS, Photoshop, ada Premiere, Canva, Microsoft Word, dan juga PowerPoint. Nah,
Jadi itu skill-skill yang Bang Azrian punya, dan juga mungkin banyak lagi ya karya-karya yang udah Bang Azrian miliki, cuman nggak kita tampilin semua. Jadi kita melanjutkan dari langsung ke dalam sesi materi nih. Oke, sebelumnya kita cek sound dulu nih Bang Azrian. Bang Azrian, sekalian kita buka materinya, kita sambil ngobrol-ngobrol dulu sebelum kita mulai sesi hari ini. Ini udah nampak, Bang? Oke, udah mantap nih. Oke, di full screen aja. Oke, jadi Bang, hari ini kita membahas apa nih, Bang? Oh, kita bahas metaverse ya. Judulnya Future of 3D Designer, sesuai yang ada di flyer-flyer yang udah ada disebar juga. Ya. Jadi masa depan 3D designer ke depan gimana sih di metaverse itu ya kan, Bang kan? Ya. Menurut Abang sendiri gimana sih masa depan para 3D designer? Abang kan juga salah satu dari 3D designer juga kan, Bang kan? Iya, betul. Kok menurut saya sih Bang, kalau dari segi 3D designer nih pastilah ya kan, pastilah mungkin orang-orang kita itu kayak di metaverse nanti bakal banyak dibutuhin. Jadi mungkin nanti Bang Azrin akan nampilin bagaimana sebenarnya randomnya atau banyaknya bidang yang akan kita bahas gitu yang terkait dengan metaverse. Bahkan sebenarnya nggak ada lagi nanti bidang ke depan yang nggak berhubungan kayak metaverse. Jadi sama aja kayak media sosial. Nggak ada lagi kan sekolah yang nggak punya akun media sosialnya, nggak ada lagi kan TK misalnya, bahkan kayak semua dinas udah ada. Jadi itu sama aja nanti ke depan. Jadi kalau menurut aku tuh sangat gila. Sebenarnya kok yang perlu kita tekankan sekarang adalah orang yang nggak bisa 3D design itu harus juga bisa 3D design sebenarnya. Karena banyak bidang yang harus digunakan, yang harus menggunakan dari metaverse ini sendiri gitu. Jadi itu pentingnya ingin kita sampaikan kalau bahwa metaverse ini bukan cuma untuk 3D designer juga, tapi juga untuk semua orang yang terkait gitu. Semuanya gitu. Oke, mungkin bisa di silent dulu, di mute ya maksudnya suaranya. Oke, Bang Azrian. Jadi silahkan kami berikan kesempatan dan waktunya untuk menjelaskan. Terima kasih. Oke, mantap kali Bang Rifai udah jelaskan sedikit ya apa itu metaverse, apa itu peluang-peluang dari 3D designer. Jadi sebelum masuk ke materi yang lebih dalam ya Bang ya, kan kalau materi-materi dalam biasanya itu untuk sekolah ya, untuk sekolah, untuk kuliah itu materi-materi semua kita ada penat nih. Jadi sebelum masuk materi-materi itu baiknya kita pemanasan dulu nih untuk para 3D designer, untuk yang visual arsitektur ya. Kita masuk ke dalam sebuah game dulu, game 3D. Jadi kita di sini bakal nebak-nebak nih, yang mana sih bangunan yang udah dibuat, yang mana realisasinya, yang mana yang masih visualnya. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke gamenya. Oke Bang, sebelumnya kawan-kawan yang bisa buka kamera, yuk kita buka kamera biar sesi hari ini tuh lebih santai, lebih relax, dan juga nanti kawan-kawan yang ingin bertanya itu silakan bebas, bisa nanti mengajukan tangan, bisa juga nanti komen di komentar, itu bebas. Kita sesi desain event organizer ini memang selalu mengadakan webinar-webinar kayak gini, dan memang kami sifatnya fleksibel, kawan-kawan bisa langsung bertanya, bisa langsung ngechat itu, jadi kita mudahin aja ya diskusinya biar kegiatan hari ini bisa lebih dapat. Oke, sekian. Oke, jadi langsung aja Bang ya, cara bermain dari game kali ini game yang anak desain buat ya Bang ya. Kemarin dari webinar kemarin juga ada game ini. Jadi yang pertama, kalian bisa lihat dengan seksama layar kalian, nanti ada dua pilihan gambar, nanti kalian bisa pilih yang mana real, yang foto realnya, yang mana foto hasil visual, hasil dari rendering. Jadi kalian bisa pilih yang mana foto realnya. Lalu yang kedua bisa jawab aja di kolom chat, nanti dari pihak kami akan melihat nih yang mana game kanan, yang mana yang pilih kanan, yang mana pilih kiri. Nanti kalian bisa ketik aja seperti terlihat di layar. Jadi langsung aja untuk game pertama. Berapa menit nih Bang? Kita kasih waktu 20 detik ya. Oke, siap. Ayo kawan-kawan yang yang merasa paling keren nih cara bisa milih, yang paling tahu yang mana real yang mana nggak real, yuk kita komen sambilan membuka mata dan pikiran di hari Minggu yang sangat bahagia ini ya. Oke, langsung aja game pertama. Aku kasih 20 detik, pilih yang mana kanan, yang mana kiri.
Kanan, kiri, kanan. Ada yang pilih kanan, ada yang pilih kiri. Oke. Kiri, Bang Rifki kanan bang, mantap sekali. Kanan. Kanan satu, kanan kiri, kiri bang. Oke. Untuk jawaban nanti aku kasih di akhir ya. Yang mana yang real, yang mana yang enggak. Kiri kanan banyak beda-beda ya. Ada kiri kanan, luar biasa. Bebas bang, oke bebas. Boleh bang, boleh bebas. Kita pilih bebas saja. Kanan kiri, oke. Wandi kiri, oke. Kita lanjut ke game kedua. Kalian bisa pilih yang mana kanan dan kiri. Aku kasih waktu 20 detik juga. Yang mana yang kanan, yang mana kiri. Ini gamenya dari game 1 sampai game 5 ada tingkatannya Bang ya. Jadi nanti di game kelima itu makin susah nih. Kalian bakal bingung yang mana realnya, yang mana visualnya. Mungkin ini masih muda nih. Mungkin dari anak-anak arsitektur mungkin nih hal-hal yang biasa nih lihatnya. Ya. Tapi nanti kita bisa nengok nih Bang ya, di mana seberapa butuh kita dengan ilmu-ilmu ini ya. Jadi kayak ini salah satu pembukaannya kalau kita ini nanti bakalan gitu. Di akhir nih ya Bang Anjir ngasih tahu. Betul. Gitulah kayak biasa lah. Ada kejutan-kejutan lah gitu. Oke, kedua kiri katanya. Game ketiga. Oke, ini semakin susah nih Bang ya, udah terlihat eksterior. Oke, yang mana yang realnya? Ini kayaknya tipu dua nih Bang. Nggak ada, ini nggak tipu Bang ya, ini betulan real nih. Kita nggak tipu-tipu ya. Ada yang jawab nggak ada, oke nggak ada. Oke, itu betul tuh, setuju. Nggak ada juga. Oh, aku terasa pusing ya. Oke, sama kita. Atau ada pusing, boleh juga jawab pusing. Depresi belum ada yang depresi. Oke, lanjut kita ke game 4. Wah, ada yang udah putar-putar jari. Ada yang masih cap-cip-cup ya. Oke, langsung ke game keempat. Nah, ini semakin sulit ya. Kita langsung spesifik ke bendanya. Pilih yang mana kanan, yang mana kiri. Yang realnya ya. Kiri nih Bang, kaban itu apa? Tipe Bang, kanan tuh. Oh. B dengan N dekat di keyboard. Kirain kan bahasa internasional kan. Oh iya juga ya. Beda, mungkin di sini udah luar negeri ya. Kiri. Waduh, banyak juga yang milih kanan nih. 9. Kok nggak ada yang milih abangnya? Waduh. Itu nanti ya, itu nanti. Kita fokus ke game dulu ya. Suo ini apa ini Suo? Yang pendidikan ya. Ya, yang real. Yang realnya, yang benar. Yang real. Yang real. Yang dari penting mending subscribe. Oke, langsung subscribe kawan-kawan yang mau subscribe, kita promosikan juga di sini. Udah kayak live stream game kita ya. Ya, Harmanda Family. Oke, langsung ke game kelima. Ya, ini ada 2 foto, yang satunya hasil dari realitanya udah direalisasikan, satu lagi hasil dari rendernya. Jadi ini satu desain tapi berbeda sudah direalisasikan dengan hasil rendernya. Kiri render. Wah, mantap sekali. Kanan real, kiri, wah banyak. Oh, luar biasa nih ya jawaban kawan-kawan semua. Ini kayaknya betul semua nih. Yang betul nanti di chat personal sama Bang Hazri. Wah, dibilang jebakan lagi nih, waduh, berasa menimbalkan. Oh man, nggak, kali ini ada hal yang lain ya kan, penjebakan kayak webinar sebelumnya. Itu webinar sebelumnya ya, itu ada webinar sebelumnya. Sorry ya kawan, mungkin masih ada yang dendam, dia limpahkan aja kemarahannya pada pemateri hari ini. Jadi bahas dendamnya, tanyain aja materinya habis-habisan. Waduh, balas dendamnya ke pemateri lain ya. Nanti kalau dia nggak bisa, bahaya nih, kita harus.
Oke, udah selesai dah semua game kita lakuin. Nanti untuk jawabannya aku jawab lagi di akhir nanti ya. Oke, siap. Oke, kita langsung ke materinya. Jadi sebelum bahas itu metaverse ya, tadi udah ada dijelasin juga sama Bang Arifai apa itu metaverse. Jadi langsung aja kita ke introduction-nya. Apa sih itu metaverse awalnya kan? Jadi metaverse itu dunia yang udah digaungkan akhir-akhir ini. Sebenarnya metaverse itu juga udah lama. Teknologinya juga udah banyak dipakai juga. Bahkan di HP kalian juga sebenarnya udah bisa memakai teknologi metaverse ini. Cuman udah lagi digaungkan kembali ya. Apalagi udah digaungkan lagi di akhir-akhir ini. Metaverse itu apa sih? Metaverse itu ngapain aja sih di metaverse? Peluang apa sih di metaverse itu? Jadi di sini kita bahas lagi apa itu metaverse. Jadi metaverse itu adalah keluar lagi. Jadi metaverse itu adalah menggabungkan dua dunia, dunia nyata dan dunia virtual, sehingga terbentuk sebuah dunia yang bernama metaverse. Jadi kalau biasanya kita melakukan kegiatan di dunia real, di dunia nyata, lalu ada dunia virtual seperti kita lakuin sekarang ini dunia virtual juga. Kita saling terhubung, kalian ada dimanapun, aku di sini, Bang Rifai ada di mana gitu kan, ada yang di kamar juga tadi, itu kita sebenarnya lagi di ruang virtual. Nah, sekarang metaverse itu menggabungkan keduanya. Kalian berada di tempat kalian sendiri, namun kalian bisa bertemu satu sama lainnya gitu di dunia metaverse itu. Ini mungkin ada sedikit video mengenai metaverse, mungkin bisa kalian lihat di layar. Nah, ini adalah dunia metaverse. Kalian bisa lihat bahwasanya ini menggabungkan dua dunia. Ada dunia dari realnya, ada dari dunia nyatanya. Jadi dia sedang berada di dunia nyata, namun dia sedang bermain di dunianya sendiri. Inilah disebut dengan dunia metaverse. Jadi menggabungkan dua dunia antara metaverse virtual dengan dunia nyata. Kalian bisa lihat dia bisa chatting, telepon, bahkan di sini ada job-jobnya, pengingat dia dan lain-lain. Ini kita bisa lihat ada beberapa iklan-iklan yang terlihat di dalam dunianya ya, dunia virtual dia. Oke, jadi nampaknya seperti lebih real karena dia juga ada di dunia nyata ya, cuman ada tambahan-tambahan virtualnya sendiri. Jadi terlihat seperti mungkin sedikit unik ya karena kita belum terbiasa dengan dunia seperti ini. Cuman kalau halo Bang Has, ya suaranya belum hidup nih Bang. Suaranya. Oh, share screen-nya nggak hidup kan? Ya, coba diulang lagi. Oke, stop share kali ya. Kita share ulang. Oh iya, share sound juga belum keluar ya. Oke, kita ulang lagi. Ini udah ada Bang? Oke, mantap. Lanjut. Jadi di sini ada beberapa. Kalau kita lihat, kalau biasanya hanya dunia nyata monokrom gitu kan, jadi di sini udah lebih berwarna. Kalian bisa belanja dengan lebih santai gitu, bahkan bisa ditemani gitu kan. Lebih menarik gitu daripada hanya belanja biasa aja gitu. Ada beberapa pengingat-pengingatnya. Ay, no, calla. Jadi bisa melihat barangnya lebih unik ya, lebih menarik daripada hanya melihat kemasannya aja gitu kan. No se preocupe, sus puntos. Hola, Juliana Restrepo. Me alegra verte. Parece que Jadi kalian bisa melakukan apa saja, di mana saja, dan kapan saja. Itulah dunia yang bakal kita rasakan ke depannya.
Karena teknologi sekarang sudah mendukung Bang ya. Ya betul sekali Bang Zidan. Ini nih kayak kalau kosong gimana gitu kan. Kalau udah ada alatnya gimana. Jadi nanti ke depan tuh kita nggak pakai VR ya Bang, tapi kayak kacamata gitu ya. Iya betul. Dulu ada yang namanya Google Glass ya Bang ya. Itu udah Ya lo arreglaron. mantap kali dulu Tengo ya. que seguir trabajando. Mungkin ke depan nanti ditanamkan di mata ya Bang, kayak semacam lensa gitu ya. Ya kita tunggu aja teknologi ke depan gimana Por Bang ya. favor, sigue la línea azul hasta el centro de servicio más cercano para... Jadi kita belanja nggak bosan lagi gitu ya. Kita jalan-jalan dan nggak boring lagi. Mungkin yang pernah main The Sims ini bakal keren. Yang pernah main The Sims jadi kita Sims-nya gitu ya. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Jadi itu sedikit dari penjelasan metaverse, mungkin dah lebih ngerti ya apa itu metaverse. Jadi dia menggabungkan dua dunia antara dunia nyata dengan dunia virtual. Nah, jadi ada sedikit penjelasan dari Mark Zuckerberg khususnya untuk 3D designer ya. Jadi Mark Zuckerberg berkata kalau berharap kalau kita dapat berkontribusi dalam pembangunan metaverse ini dan juga bisa bekerja sama dengan banyak perusahaan, kreator dan developer untuk membangun metaverse ini. Jadi metaverse ini bukan hanya sekedar dunia yang hayalan lagi, mungkin segera bakal akan ada namanya metaverse-nya sendiri gitu. Nah, mungkin dari sedikit introduction tadi, mungkin dari teman-teman bakal lebih tertarik ya dengan metaverse. Mungkin udah lebih mengerti ya Bang ya. Mungkin dari Bang Rifai sendiri, gimana sih metaverse yang sudah saya jelaskan tadi? Oke, jadi yang aku gambarin Bang, nanti nih kalau kita ke kampus nih misalnya, jadi kita kayak udah pertama aku bisa membayangkan kalau gadget yang kita pakai sehari-hari ini itu bakalan tergerus. Aku nggak tahu ya betul banget, tapi menurut aku pertama HP akan berubah bentuknya menjadi mungkin kayak bentuk kacamata gitu kan. Terus nanti semua tugas kita ataupun apapun itu pertama kita bisa buat dimanapun. Jadi aku bisa membayangkan nanti ke depan kuliah itu kita nggak mesti di ruangan lagi, tapi kita kayak bisa duduk di kursi mana, tapi kita nanti udah ngerjain, udah kuliah, udah pergi kuliah, tapi kita cuma pakai kacamatanya doang. Kita duduk di rumah, kita pakai kacamatanya, kita udah dalam ruangan yang nanti ada dosennya, nanti ada kawan-kawan kita gitu di sana. Aku membayangkan yang paling apa ya, kok lebih gila lagi ya. Kalau satu lagi mungkin pekerjaan-pekerjaan kita nih Bang, desainer nih. Kita biasanya kan cuma cari karya-karya apa ya, kerja-kerjaan yang di dekat-dekat gitu, yang mungkin satu provinsi, satu kota gitu. Ke depan kita kayak bisa dalam waktu seperdetik kita udah ada di Eropa gitu untuk kerjain project juga. Dan aku itu mungkin nanti ke depan. Jadi kita bisa ikut apa aja gitu Bang ya, bahkan bisa ikut kelas-kelas internasional. Jadi kita nggak bisa, mungkin biasanya kelas di kampus saja gitu kan. Sekarang kita bisa berteman sama orang yang lebih banyak gitu kan, bahkan beda-beda bahasa. Jadi kita bisa lebih banyak belajar lagi kalau di metaverse itu. Jadi nggak ada batasan lagi ya Bang? Betul sekali. Jadi selanjutnya gimana sih caranya join ke metaverse itu? Jadi yang pertama tentu saja kebutuhan teknologi. Nah, ini memang permasalahan besar. Cuman menurut saya teknologi sekarang itu mudah sebenarnya. Karena tujuan dari teknologi itu sendiri adalah memudahkan kita. Jadi kalau teknologi kalian sendiri, mungkin HP kalian sendiri itu sebenarnya udah bisa melakukan ikut berpartisipasi lah ya ada pada metaverse. Contohnya mungkin pernah main Pokemon Go, mungkin Bang Rifai pernah main Pokemon Go dulu? Oh, sering Bang nih, tapi saya nggak main. HP saya kan. Dulu belum ada secanggih ini HP ya. Iya. Mungkin sekarang Pokemon Go itu di HP yang low end gitu mungkin udah bisa main ya kan. Ya, sekarang bahkan HP udah tinggi, udah canggih-canggih ya. Bahkan sekarang udah ada VR. Jadi VR tuh langsung kita merasa berada di dunianya sendiri gitu. Bahkan sekarang udah ada PS5 yang digaung-gaungkan yang wah luar biasa gitu konsol itu sekarang ya. HP sekarang udah bisa dilipat dan lain-lainnya. Ini juga ada sedikit video
mengenai teknologi sekarang. Augmented Suaranya ada kan, reality Bang? is an enhanced version ada. of the real physical world that is Jadi ini achieved ada through the use of digital visual sedikit elements, sound, mengenai or other sensory augmented stimuli. reality. There are many augmented reality Jadi use kalian cases bisa we'll see in the future, like in education. seperti ini, Augmented reality roket is bisa an meluncur di application mana that aja can gitu. provide a learning Kita experience bisa for membayangkan students, roket itu especially bagaimana for more terbangnya. visual-focused Jadi learners. nggak harus One ke of the tempat primary ke advantages of Jepang augmented gitu kan, reality biasanya is kan the ada ability itu for a tempat student to inspect a peluncuran 3D roket atau di hologram NASA from atau many different dimanapun. angles. By moving around a Jadi virtual membaca object buku or juga lebih rotating in menarik. space, they can better examine and understand certain concepts. This alone can Ini revolutionize augmented reality ya, Bang? Iya, ini augmented reality. cosmology, Dan kalau geometry, ini ditempel augmented dengan reality VR mungkin also lebih enables menarik students to lagi. benefit from Nah, at-home inilah yang experimental disebut dengan learning. metaverse, Students gitu. can run Menggabungkan scientific and antara dunia mathematical nyata dengan simulations in dunia 3D virtual. space and view the Jadi results mungkin from every angle. sebagai For seorang example, 3D designer students can mungkin see ini how certain menjadi medications sebuah peluang, affect Bang, ya. various organs in Iya, the Karena body. membuat 3D Various design itu physical conditions on the menjadi virtual lebih planet mudah to see how sekarang. those conditions affect Apalagi this bisa ability to merealisasikannya support life. gitu. This kind of learning is more Iya, likely to be benar-benar. memorable and understood by students compared to other methods. Number 2, appliances, furniture, and other tangible products. There are already Kalian over a bisa- dozen smartphone apps that Ini can make ada this di possible. beberapa With AR, customers click platform-platform on a juga. product and Aplikasinya instantly udah see juga overlay banyak di wherever Google they point Store, their mobile device. Google Play That ya. means Play customers can Store see ya. how appliances and furniture Jadi look kalian at bisa In this scenario, mendesain customers can langsung quickly change types of di ruangan appliances kalian and sendiri furniture, tanpa harus colors, membuka sizes, and so aplikasi-aplikasi yang forth. This is ribet gitu. excellent for visualizing room arrangements and color matching before Ya, making a jadi purchase. mungkin Bang salah satu kendala kita sebagai desainer kan susah menggambarkan loh Bang. Jadi kalau Iya, kita mau ngomong sama susah klien, membayangkan. kita ngomong lain, kliennya nangkap lain. Dengan teknologi kayak gini bakalan mudah kali kan? Iya betul. You will Jadi only become klien more lebih seamless terarah and ya user-friendly over kemana time. arahnya. Number 3, Nah clothing ini and juga fashion. seperti Augmented mengganti reality pakaian, simulates mungkin in-person shopping para experiences cewek-cewek offline, bingung nih allowing milih-milih customers to see baju how kan, product might terus look. gak sesuai For lah example, apalah warnanya customers nggak can see pas how gitu virtual kan. versions of Sekarang jackets, kalian bisa footwear, langsung jewelry, aja lihat makeup, cermin, and tinggal sunglasses look ganti-ganti on. pakaian Some gitu. people call this Mungkin dulu virtual fitting room ribet ya pilih technology, 1, 2, and 3 its terus global ke market is ruang pas projected kita to hit 10 ganti-ganti billion lagi. by Mungkin 2027. cowok-cowok yang nunggunya bakal Smartphones, boring smart kan. glasses, and other handheld Nah sekarang udah devices will provide the si bulk of ceweknya these aja gitu ya. experiences. Smart Yang jomblo mirrors gimana, Bang? Langsung gitu. Dulu kita to pilih-pilih yang facilitate cowok these nunggu types di of luar gitu experiences. kan. Many large retail Yang chains jomblo yang Seperti kesian itu. Bang. Waduh yang jomblo ya nggak ada ceweknya bang. in their stores. Yang jomblo main game aja kita. Virtual assistants. Waduh. A company called Mojo Sedih, currently sangat developed menyedihkan. AR lens, Ya. micro-LED displays, Ini and place ada information sedikit inside di of dunia electronics. kedokteran Its first juga priority is to sangat help people membantu ya. struggling with poor vision by providing better contrast or the ability to zoom in on objects. Ini mungkin teknologi kedepannya bagaimana VR itu ya. And could be used to show things like health tracking stats, text messages, Mungkin weather nah, reports. seperti yang Bang Ripai bilang tadi yang It also chip help us ditanam enhance gitu our ya. sight in Mungkin low sekarang light ada di conditions, matanya serve aja as a gitu. teleprompter for speaking events. Eventually, AR lens and Nah, AR kurang lebih glasses ini could be seperti used to di augment Iron the Man world ya. around us and even Yeah. facilitate distance with the help of sophisticated AI. Depending on what technologies, we're making open metaverse is the next step in the Jadi internet kalian bisa evolution. bertemu di You mana can think of aja, the kapan metaverse as aja. a 4D version of the current internet. The metaverse can be thought of as an and so on. For outdoors, instead of technicians and simulations, assisting doctors, AR can help doctors. Nah, jadi itu sekilas mengenai teknologi sekarang ya, mengenai IR itu sendiri, augmented reality. Nah, lalu bagaimana sih untuk bergabung ke metaverse-nya? Jadi sekarang itu ada beberapa gerbang untuk menuju metaverse. Jadi kalian bisa beli tanah seperti di Sandbox, lalu ada di Decentraland, juga ada beberapa game-game juga yang sudah memakai metaverse itu sendiri, seperti ada di Horizon, Roblox, Minecraft, dan lain-lain. Nah, mungkin dari penjelasan tadi makin menarik lah ya, karena kita udah tahu gimana untuk bergabung ke dalam dunia metaverse sendiri. Teknologi juga sekarang udah tahu gitu Bang ya. Ya benar-benar. Kayak mind blowing agak. Ya. Dunia ke depan tuh bakalan jauh 180 derajat dari yang kita gambarin sekarang gitu. Bakal sangat berbeda dan Betul. memang sekali lagi yang ada dua hal sih Bang yang aku tangkap. Pertama, kita butuh teknologi perangkatnya untuk bisa terhubung ke dunia itu. Yang kedua, kita butuh skillnya gitu. Jadi kayak skill kedokteran, skill apapun, semuanya tuh kayak udah berhubungan dengan 3D gitu. Jadi harus bisa gitu udah sekarang.
Betul. Jadi seorang dokter pun harus bisa 3D ya Bang ya. Jadi jangan kita suruh orang lain lagi gitu. Jadi kalau bisa diri kita sendiri udah bisa buat 3D-nya sendiri, visual kita sendiri gitu. Jadi lebih pas dia. Mungkin gambarannya salah satunya ini pasien nih mau dioperasi nih dan ada masalah, cuman dia kayak mau butuh ilmu dari mungkin dokter yang lain gitu kan. Jadi dia kayak foto organnya yang bermasalah, jadi dibentuk dalam 3D gitu, dikirimkan nih, oh gini masalahnya, oh gimana nih penyelesaiannya gitu. Aku pengen gitu sih. Mungkin bisa juga dokter yang lain itu kita undang masuk ke operasinya gitu, biar sama-sama melihat gitu. Benar, itu sebuah ide juga gitu Bang ya. Betul. Jadi perkembangan teknologi juga sekarang itu udah terasa kali ya. Saya umur 21 dulu memakai kamera HP Nokia yang tebal tuh. Dan kalau kita banting ke keramik yang rusak. Nah sekarang kita pakai iPhone gitu kan. Yang dibanting iPhone yang rusak sekarang. Bukan keramiknya lagi ya. Diusir dari rumah Bang. Oh iya juga diusir. Karena harganya ya Bang. Iya, jadi bisa dibilang kalau dulu udah tebal, sekarang makin tipis, fungsinya juga udah lebih banyak. Mungkin dulu cuma center dan SMS doang, nelpon, sekarang bisa chattingan gitu Bang ya. Ya benar, keren. Oke, jadi banyak nih yang udah kita dapetin dari beberapa menit ini. Kita udah bisa nengok banyak hal tentang metaverse. Oke, kawan-kawan yang ingin bertanya nanti bisa silakan bertanya. Kawan-kawan semua tuh bisa interaksi langsung dengan kami. Jadi kegiatan webinar hari ini ilmunya lebih dapat dan kawan-kawan bisa lebih berinteraksi lebih banyak. Dan apa yang kami pengen kasih tahu kawan semua, pertama kita nengok peluangnya dulu dan juga nanti bagaimana kita masuk ke dalam peluang-peluang tersebut. Oke, Bang Andrian, lanjut. Jadi udah tahu tadi kayak mana bergabungnya, sekarang gimana sih? Nah, jadi sekarang apa sih yang harus kita lakuin gitu kan? Nah, yang pertama itu tentunya eksplorasi ya, karena semua hal baru itu perlu kita eksplorasi. Jadi kita harus lebih mengetahui lebih dalam apa itu metaverse itu sendiri. Jadi jangan sampai metaverse-nya itu udah booming, nah kita nggak tahu lagi apa itu metaverse. Jadi kita kayak terkejut gitu ya, kayak mana sih pakai metaverse gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itulah gitu kan. Jadi ada salah satu film, kalau kalian tahu yang udah pernah nonton, Ready Player One, itu salah satu film yang mendekati dari metaverse. Jadi di film itu menggabungkan antara dunia dia dengan dunia virtual. Itu salah satu bentuk metaverse sendiri. Juga salah satu cara untuk kita mengeksplorasi itu kita bisa datang langsung ke pameran-pameran teknologi. Jadi di pameran teknologi itu tentu kita bisa memakai teknologi itu secara gratis gitu, daripada kita membelinya dengan harga mahal seperti Oculus ya. Mungkin dari Bang Rifai tahu Oculus tuh ya? Ya, Oculus Quest 2 yang sekarang yang paling modern ya, 6 jutaan tuh Bang. Harga 6 juta, mungkin dari pameran-pameran itu kita bisa memakainya gratis gitu. Kita cuma memakainya aja. Jadi kalian yang ingin merasakan teknologi sekarang nggak perlu langsung beli, mungkin ikut pameran-pameran itu menjadi sebuah eksplorasi tersendiri gitu Bang ya. Mungkin ini ada beberapa video juga dari ini videonya. Nah sebenarnya ini mungkin menurut kalian video lucu, namun sebenarnya ini dia mengeksplorasi sebenarnya. Dia menggunakan VR-nya itu sendiri gitu. Mungkin sekarang itu terlihat lucu karena hanya dia sendiri gitu. Bayangkan kalau dia itu ada banyak, mungkin itu hal yang lumrah gitu ya. Mungkin ini sedikit video lucu, tapi ini bukan video yang kalau kita ambil positifnya aja eksplorasi sebenarnya. Dia mencoba hal baru, teknologi baru. Mungkin kita yang mempunyai kesempatan mungkin mendapat keseruan dari dia juga gitu ya. Is you okay for real? Oke, video selanjutnya ini masih mengenai video lucu, namun ini hal yang lumrah mungkin ke depannya.
Karena dia berani mengeksplorasi, dia berani mengikuti perkembangan teknologi gitu. Jadi dia sedang bersenang-senang di dalam dunianya gitu kan. Nah, jadi jangan kita menertawakan dia, sebenarnya dia itu sedang mengeksplorasi. Sebenarnya dia lebih baik daripada kita sebenarnya, karena dia ada berani nih mencoba VR itu. Mungkin kita ke depannya bisa mencoba-coba itu juga bareng teman-teman gitu kan, seru-seruan bareng, mungkin hanya sekedar aja gitu kan. Mungkin dari Bang Rifai ada nggak pingin nih mencoba VR itu seperti itu yang pasti dong, pasti kali, pasti banget dah. Cuman, nah emang kendalanya sekarang belum banyak yang gituan kan. Nah jadi kayak di daerah tuh seharusnya ada pionir ya Bang, yang menggerakkan hal seperti ini. Mungkin kayak pameran-pameran apa ya, kayak teknologi VR atau apa itu penting kali ya sekarang untuk siap untuk menghadapi dunia itu gitu. Iya, kita perkenalkan teknologi itu Bang ya. Ya benar. Jadi kalau dulu kan memperkenalkan teknologi itu, kalau zaman-zaman kita dulu warnet itu juga memperkenalkan teknologi sebenarnya, memperkenalkan PC gitu kan. Ya benar. Caranya dengan seperti itu. Ada mungkin PS tuh itu juga memperkenalkan teknologi, karena kita semuanya nggak bisa membeli PC sendiri, nggak bisa beli PS sendiri. Jadi mereka membelinya untuk diperkenalkan ke orang lain, biar orang lain bisa mengeksplorasi. Mungkin kedepannya warnet bukan PC, VR gitu Bang. Mantap. Jadi bareng-bareng kita main VR gitu Bang ya. Ya itulah. Jadi kok anak-anak SMP tuh ya pulang sekolah, cabut-cabut sekolah, main kemana kok? Main VR. Iya. Dulu kita main ke warnet ya Bang ya. Ya dulu kita main warnet. Ke PS, main bola gitu ya. Nah. Tapi sekarang VR tujuannya. Teknologi baru. VR itu bisa tuh sebuah ide untuk kita kembangkan, apalagi di Indonesia yang sangat-sangat antusias ya terhadap teknologi itu sendiri. Betul. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakuin itu berpartisipasi. Nah, ada beberapa, mungkin udah banyak juga di luar negeri, beberapa platform-platform yang memakai VR itu sendiri, augmented reality. Contohnya itu ada di IKEA dengan Amazon. Jadi kalian bisa mencoba furnitur mereka langsung di rumah kalian. Jadi mungkin dulu kita membayangkan, cocok nggak sofa ini di rumah kita, di ruang kayak gini gitu kan. Nah sekarang kalian bisa menggunakan HP kalian, tablet kalian bisa mencoba furnitur mereka langsung di rumah kalian sendiri, tanpa membayangkan gitu. Mungkin kalau dulu kan kita pergi ke IKEA-nya, terus kita bayangkan, terus kita sampai rumah lupa gitu. Cocok nggak gitu kan? Warnanya pas nggak gitu kan? Nah sekarang nggak lagi gitu. Apalagi sekarang 3D visual itu udah mendekati real gitu ya. Benar-benar. Jadi ke museum juga seperti ini, ke Gedung Sate, kalian nggak perlu ke Gedung Satenya, kalian bisa lihat buku aja, kalian arahkan HP kalian, terciptalah sebuah bangunan Gedung Sate itu sendiri gitu. Mungkin dari teman-teman yang belum pernah ke Gedung Sate bisa beli buku ini gitu ya. Bisa lihat Gedung Satenya sendiri. Juga ini ada sebuah informasi dari kompas.com. Pakar Unair bilang 3-5 tahun lagi Metaverse bakal diterapkan di Indonesia. Nah, kalau kita bisa memperkenalkan ini lebih cepat, kalau kita bisa berpartisipasi lebih cepat, tentu nggak sampai 5 tahun gitu. Mungkin tahun depan kita udah bisa pakai VR semua nih di Indonesia. Apalagi kita nggak terkejut lagi dengan Metaverse. Apalagi ini menjadi sebuah peluang ya sebagai seorang 3D designer. Karena kalau kita punya VR tapi nggak ada desain 3D-nya, tentu nggak guna VR-nya gitu kan? Ya benar. Jadi mungkin dari Bang Rifai, pingin nggak nih berpartisipasi untuk Indonesia sendiri gitu, supaya nggak sampai 3 tahun. Jadi jangan sampai 3 tahun baru terbuat Metaverse-nya gitu. Iya betul. Kemakan umur kita Bang. Ya nanti suatu saat kayak anak-anak kecil udah lebih paham daripada kita nih Metaverse ini ya, kayak dunia-dunia VR sama macam. Aku pengen kali berpartisipasi sih, memang benar-benar
Cuman memang kendala kita semua, bahkan semua yang ikut webinar ini pengen berpartisipasi nih, cuman belum ada kan, itu masalahnya. Nah memang salah satu kegiatan-kegiatan kayak gini kita harapkan dengan kita bisa tahu lebih rinci, lebih detail gitu. Kayak kawan-kawan bisa terpikir kayak augmented reality kan udah ada, NFT kan udah ada gitu kan. Nah gimana kita cara memanfaatkannya? Jadi aku ada pengalaman menarik juga. Aku pernah beli satu buku. Nama bukunya itu buku arsitektur ya, Abode gitu. Jadi di dalam buku itu kayak ada karya-karya dari arsiteknya. Jadi kita kayak nge-scan pakai aplikasi tertentu gitu. Nanti kita bisa nengok VR-nya langsung di mana kayak mana keadaan dari suatu bangunan hasil desain itu. Jadi kebetulan keren sih memang, dan itu kita harus lebih aware tentang hal kayak gitu. Jadi kak di organisasi kan udah bisa langsung ini kayaknya bisa nih kita pakai ini gitu. Betul. Jadi bisa keliling Indonesia, bisa lihat bangunan arsitek tanpa harus ke sana gitu Bang ya. Iya benar-benar keren. Oke, selanjutnya, nah make it simple. Jadi jangan berpikir teknologi makin berkembang, terus mikirnya teknologinya pasti bakal susah gitu. Nah sebenarnya tujuan dari teknologi itu adalah memudahkan kita. Jadi jangan sampai dulu kan HP cuman SMS, telepon, center gitu kan. Nah sekarang HP udah bisa main game, udah bisa chatting, udah bisa video call dan lain-lain gitu kan. Jadi nanti mikir buat video call susah. Nah jadi nanti kalau VR gimana gitu kan. Jadi jangan berpikir kalau memakai hal yang baru itu susah gitu. Sebenarnya sekarang malah makin dipermudah. Banyak juga channel-channel di YouTube, di TikTok yang membahas apa itu metaverse, bagaimana cara memakainya, teknologinya, dan lain-lain. Hanya saja kita tinggal mengeksplorasi bagaimana sih memakainya. Nah juga dengan kalau kalian memiliki uang yang cukup gitu kan, mungkin bisa membeli sebuah VR. Tapi sebenarnya nggak perlu beli VR juga. Kalian bisa memakai HP sendiri untuk augmented reality. Mungkin kalau VR terlalu mahal, ada solusi lain ya augmented reality itu. Jadi dengan augmented reality mungkin kalian udah bisa membayangkan gitu metaverse itu. Tinggal kita bagaimana mencobanya gitu. Nah, seorang 3D designer di sini juga berpeluang gitu kan untuk membangun sebuah 3D desainnya. Jangan kita punya augmented reality ya, tapi nggak ada nih desainnya gitu, nggak ada 3D-nya gitu kan. Jadi ada juga Bang informasi kalau ada kawan nih yang memang beliau tuh memang suka menggunakan aplikasi Blender kayak Enscape gitu kan. Jadi Blender dan Enscape gitu. Jadi dia sempat kemarin buatin kayak desain 3D gitu untuk edukasi menggunakan kamera filter IG. Jadi dia bisa taruh apa ya kemarin kalau nggak salah kayak semacam patung-patung gitu. Nah itu kita bisa juga gunainnya untuk ilmu edukasi dan juga kegiatan organisasi mungkin terkait dengan ilmu jurusan kita gitu. Betul. Jadi jangan dibatasi ilmu ya, apalagi harus bisa di-share gitu. Apalagi karena perkembangan teknologi ini yang semakin cepat, jadi kita nggak boleh tertinggal gitu. Jadi untuk teman-teman mungkin bisa saling memberi ilmunya, saling bereksplorasi, mencoba berbagai hal sehingga kita nggak tertinggal gitu. Jadi jangan sampai 3-5 tahun, mungkin tahun depan, mungkin 6 bulan ke depan kita udah bisa memakai VR gitu ya. Nah mungkin dari yang aku jelaskan tadi sedikit lebih banyak gitu ya menurut aku. Tapi menurut aku itu tiga hal utama yang penting dalam mencoba hal yang baru, khususnya untuk 3D designer. Jangan memakai aplikasi yang gitu-gitu aja. Sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi lain, teknologi-teknologi lain yang memakai visual yang lebih real lagi gitu. Jadi kalau sekarang itu banyak aplikasi-aplikasi yang udah cukup mudah gitu ya digunakan dengan hasil real yang luar biasa gitu. Mungkin langsung ke materi selanjutnya, apa future plan-nya ke depan bagaimana. Nah, di metaverse, perkembangan metaverse sendiri itu udah banyak ya, salah satunya udah ada di Cina, udah ada di Amerika, juga udah ada di Eropa. Jadi perkembangannya ini semakin lama semakin pesat. Bahkan sekarang udah
berita-beritanya udah sampai ke Indonesia, cuman hanya sepersekian orang yang memakainya. Nah, kalian mungkin berpartisipasi ya dengan gadget kalian sendiri, nggak perlu VR yang alatnya terlalu mahal menurut saya ya, karena VR itu sendiri alatnya sekarang itu masih terbatas, belum masif seperti HP-HP sekarang gitu, smartphone sekarang. Mungkin ke depan VR itu bakal masif, cuman kita jangan sampai terkejut dengan teknologi VR itu sendiri. Kalian bisa mencoba dengan HP kalian sendiri untuk mencoba augmented reality sendiri, karena augmented reality dengan VR itu bedanya hanya di teknologinya, cuman visualnya tetap sama gitu ya. Jadi jangan sampai kalian terkejut lah gitu dengan teknologi yang berkembang ke depan. Apalagi seorang 3D designer jangan sampai mengembangkan sebuah 3D tapi nggak sesuai dengan realitanya. Jadi klien pun bingung nih, kok nggak kayak hasil yang digambarkan gitu kan. Nah, itu peluang sebenarnya. Ilmu 3D itu sangat penting sebenarnya. Nah, ini ada beberapa dari developer yang membuat karya 3D kalian menjadi real. Ada Unreal Engine. Mungkin dari 3D designer udah sering melihat beberapa developer ini yang muncul nih pas awal membuka aplikasinya ya. Ada Unreal Engine, Unigine, Chaos Group, Unity, CryEngine. Mungkin di beberapa game juga udah memakai developer ini juga udah mengembangkan beberapa game-gamenya ya, seperti ada Fortnite juga, ada Roblox dan lain-lain. Itu udah mendekati real gitu. Dia udah menggabungkan visual dengan realita gitu. Jadi lebih asik gitu. Sebenarnya sekarang itu metaverse itu lebih banyak di game, ya kan? Karena game-game sekarang itu udah bisa ngapain aja gitu, bahkan bisa main di mana aja gitu kan. Ini ada beberapa hasil visual dari developer itu. Ini ada Assetto Corsa. Ini sebenarnya adalah game gitu. Cuman visualnya udah mendekati real gitu. Mungkin teknologi sekarang mengatakan hal ini hal yang susah, namun udah terciptakan. Kita tinggal mengembangkan bagaimana memakai aplikasi ini untuk kegiatan kita yang lain. Supaya kita bisa merasakan visual ini tanpa kita harus pergi kemana-mana gitu. Dari gerak mobilnya, dari visualnya, mungkin visual yang paling menonjol dari sini. Jadi seorang 3D designer itu harus melihat visualnya secara detail menurut saya. Kalau mungkin yang sering main di time zone, mungkin hal main game mobil itu kan seperti layaknya game. Nah, sekarang itu main game mobil berasa main di dunia nyata gitu kan. Dengan visual yang se-real gini gitu kan. Nah, jadi kita tinggal mengembangkan bagaimana visual tadi bisa dikembangkan di dunia kita gitu. Kita tinggal menggabungkan gitu. Mungkin dari Bang Ripa gimana sih visual tadi itu? Oh gila. Sebenarnya tadi aku masih nggak yakin sih itu cuman game sih itu. Tapi pertama mungkin kalau kita nengok detail dari pohon-pohonnya, ya juga kayaknya nggak real. Tapi kok nengok mobilnya itu kayak total real gitu. Tapi kalau kita nengok di samping-samping mungkin detail-detailnya sedikit, oh iya itu nggak real gitu. Hampir tadi aku pengen berdebat sih, nggak percaya awalnya. Ya. Ya cuman wah memang betulan sih, memang gila. Betul. Mobilnya tadi dari pergerakannya itu real kali sih, kayak mungkin kita main mobil balap nggak pernah yang gitu-gitu kali motionnya, tapi iya, bisa dapet gitu. Nanti mungkin kita sebagai pengembang, nanti kita sebagai kreator mungkin bisa menciptakan samping-sampingnya sehingga lebih real lagi gitu kan Pak? Iya benar. Ini ada video selanjutnya, ini ada dari Unity. Mungkin ini lebih ke arsitektur ya.
menciptakan sebuah ruang 3D, namun dia, kalau kalian lihat di sebelah kanan, dia hanya diam aja di ruangan dia. Nah, tapi dia bisa melihat hasil rancangan dia gitu. Dia bisa pilih kemana aja, tapi dia hanya diam aja gitu di dunia nyata gitu. Bisa lihat kanan kiri dan lain-lain. Jadi seorang arsitek ngerancang interior nggak susah lagi. Untuk ke kliennya kalian tinggal kasih aja VR, terus dia keliling-keliling aja gitu sendiri. Jadi arsitek tinggal memperbaiki apa sih keinginan dari klien-kliennya gitu. Apa perubahan warna, cahaya dan lain-lain gitu ya. Jadi klien pun nggak bingung nih bayanginnya gimana. Karena arsitek bayangin yang luar biasa, klien nggak tahu. Nah sekarang klien dengan arsitek udah bisa berpikir satu gitu kan. Nah ini udah bisa ganti ruang yang tadinya seperti apartemen biasa gitu kan, sekarang bisa didesain lagi, diubah ruangnya menjadi sebuah ruangan yang lain lagi gitu. Nah jadi klien bisa milih ini mau ruangan yang ini atau yang sebelumnya gitu kan. Jadi dia diam aja gitu di ruangannya, muter-muter kanan kiri, tapi di dunia virtualnya dia udah keliling kemana-mana gitu, udah jalan kemana-mana gitu kan. Mungkin dari Bang Rifai sendiri yang dulunya arsitektur kan, gimana nih menurut Abang, penilaian Abang nih terhadap aplikasi ini? Oke, ini kayak pertama ini kayak sangat berfungsi untuk renovasi ruangan gitu. Jadi pertama kita kasih nampak ruangan awal, terus kita ubah jadi ruangan baru kan. Jadi kayak kalian tuh bakalan nengok perubahan dari apa yang didesain gitu. Habis itu dari segi view, dari segi feel ke ruangnya, pencahayaan, yang memang selama ini kan kita cuma ngerasain dari gambar doang kan. Dengan kayak gini kita kayak bakal lebih paham, jauh lebih paham. Dan balik lagi juga kita bisa ngedesain rumah seseorang dari jarak apapun. Jadi kalau dari ujung dunia ke ujung dunia kita udah nggak masalah lagi selama koneksi internet dan juga teknologinya memadai. Betul. Jadi seorang arsitek yang dulunya nge-print gambar gitu kan hasil 2 dimensi, sekarang biarkan kliennya jalan-jalan di ruangannya gitu ya. Benar-benar dia bisa merasakan ruangan hasil rancangan dia nanti gitu. Mungkin klien nggak mau pulang nih setelah lihat desain kayak gini kan Bang ya. Nah dia udah berganti-ganti ruang berapa kali, namun dia masih di ruangan dia sendiri di dunia nyata gitu. Jadi seorang arsitek sangat terbantu, apalagi untuk keilmuan lainnya mungkin seperti dokter mungkin bisa ganti-ganti pasien untuk percobaan dia gitu kan. Jadi nggak perlu mayat-mayat lain gitu kan. Jadi ini wah salah nih kan operasinya. Buat Jadi yang kayak baru gitu kan. apalagi tadi aku teringat gini, kalau misalnya nih saudara kita lagi dioperasi atau kayak orang tua kita lagi dioperasi kan nggak boleh masuk ruangan. Nah kita bisa pakai VR nengokin gitu. Jadi nggak perlu. mungkin ke depan bakalan lebih aman juga karena kalau dokternya ngasal-ngasal bakalan banyak bisa nengok gitu. Iya betul. Ya, Mungkin bisa nanti juga. salah jahit ya kan. Jadi orang lain bisa lihat oh ini salah nih dokternya gitu kan. Kita bisa menilainya langsung gitu kan. Bisa dicek kan. Iya, ini betul. serius nggak nih, betulan nggak nih kan. Jadi mengurangi kecelakaan gitu ya Bang ya. Ya benar-benar. Jadi kayak di ke depan dunia tentang profesional tuh bakal beda jauh. Betul. Ini ada satu video lagi mengenai Enscape. Ini aplikasi yang cukup ringan yang sering dipakai juga untuk para arsitek gitu kan. Karena ini untuk semua laptop masih bisa menggunakannya. Jadi dengan aplikasi kecil, tapi hasil visualnya
real gitu. Jadi bisa merasakan ruangannya secara langsung. Jadi mungkin dulu mikirnya buat rendering ini itu butuh waktu yang lama, terus harus pakai aplikasi yang susah, terus membutuhkan laptop yang high spec, high end gitu kan, yang harus Core i7, terus RTX 3000 sekian gitu kan. Nah sekarang dengan laptop yang seperti saya mungkin kan, yang Core i5 gitu kan, bisa memakai aplikasi Enscape ini gitu. Jadi nggak perlu mengeluarkan uang yang lebih banyak, namun bisa menghasilkan render yang serial ini gitu. Bagi kalau ini digunakan untuk keilmuan lainnya gitu Bang ya. Ya benar. Nah terpukau ya. Aduh. Oke, itu mungkin sedikit dari penjelasan metaverse ya. Mungkin sebelum ganti ke Bang Ripa ya, mungkin aku bakal jawab game tadi ya Bang ya. Oke, siap. Oke, kita jawab game tadi. Jadi game pertama itu jawabannya adalah kiri. Bentar. Ya, kenapa Bang? Aduh. Aku nebaknya. Waduh, udah kejawab Bang, tapi game kedua aja Bang ya. Oh ya udah. Jadi jawabannya kiri yang realnya. Kalau mungkin dari Bang Ripai, kenapa kiri gitu realnya? Oke, ini layarnya agak kecil, ntar gue gedein ya. Aku mencoba menganalisa lah ya. Oke, penilaian dari arsitek nih ya. Oke, memang kalau dari sini nampak real sih, cuman mungkin kayak detail dari bulu-bulunya tuh nggak masuk di akal karena kayak bayangan-bayangannya tuh nggak ada gitu, bayangan-bayangan detailnya, kayak gradasi warnanya itu belum terasa, terus kayak barang-barangnya masih ada pembayangan yang nggak tepat sih, makanya kita ya betul yang itu yang sebelahnya ya itu jadi kayak belum bisa realistis mungkin memang ya. Tapi betul. Kita udah bisa sekilas, oh iya nih kayaknya nih dua-dua realistis, tapi padahal enggak. Yang sebelah kiri sebenarnya kayak cara fotonya juga bagus sekali sih. Betul, karena dari 3D designer ya paling utama itu pembayangan, lightning itu paling penting. Selain pemilihan warna, lightning itu paling penting. Nah, game kedua ini saya kasih kesempatan ke Bang Ripa ini untuk jawab mana kanan dan kiri Bang. Oke, ntar ya. Wah, susah nih. Ini layarnya kecil nih. Waduh. Kayaknya yang real kanan sih. Waduh, salah Bang. Yang itu kiri Bang. Aduh. Tapi koordinatnya kayak palsu tuh. Waduh. Kalau sekarang desain itu mungkin tampak nyata ya. Cuman kalau kita lihat lagi pada lightingnya, kalau kita lihat dari lighting terus pembayangannya, yang kiri itu lebih tajam. Ya kan? Daripada yang sebelah kanan. Mungkin yang kanan masih rendering biasa gitu kan. Jadi masih terlihat sedikit palsunya gitu. Cuman yang sebelah kiri ada yang realnya. Oke. Ini game ketiga. Mungkin dari Bang Ripa gimana Bang? Kayaknya yang real kiri. Oke, betul Bang Ripa. Akhirnya Bang. Tepuk tangan virtual. Akhirnya. Karena udah tahu kan yang mana kiri, kenapa Bang jawab kiri Bang? Karena mobil di dalam rumahnya tuh kayak nggak real gitu, kayak bayangannya mana ada kayak mau pencahayaan kayak manapun nggak akan mungkin membuat kayak gitu. Betul, nggak mungkin sekilat itu Bang ya. Ya, kayak keren kali. Betul. Mau dicuci selama apapun nggak mungkin sekilat itu mobilnya. Iya. Betul. Terlalu mengkilat. Nah. Masih terlihat palsunya ya Bang ya. Iya benar. Mata Bang Ripa cukup tajam ternyata ya. Rumputnya juga aneh nih kata Yulstari. Oke, rumputnya juga aneh, betul. Rumputnya aneh, benar. Rumput tetangga kayaknya enggak. Bang Ripa mencoba rumput tetangga rupanya. Ya, rumput tetangga selalu lebih hijau. Oke. Lanjut ke game 4.
Yang mana Bang? Ntar loh. Yang Kalau kanan, kita lihat yang di chat kanan, banyak yang kanan nih. yang kanan kayak palsu sih yang kanan. Tapi nggak tahu. Tapi ntar. Ini gamenya semakin susah nih Bang. Game 4 nih, waduh ini udah mendekati susah nih. Karena udah cukup ke satu barang dia. Udah lebih detail gitu ya. Karena lightning dan pembayangan di sini lebih minim karena nggak bisa ada patokan lain gitu ya. Kayaknya kanan sih yang palsu, yang real yang kiri. Wah, Bang Rifai salah lagi ini. Waduh. Yang real itu yang kanan, Bang. Aku udah mau nih muka ini nempel ke layar nih. Kecil kali layar tuh, Bang ya. Ya, udah Udah bisa beli VR kita, Bang, biar bisa ngerasakan objeknya langsung. Kata Yoga jebakan Batman banget. Waduh, jebakan Batman. Perasaan Batman nggak pernah buat jebakan ya? Pernah buat jebakan nggak Batman? Aku nggak pernah ngajar Aduh. nonton juga. Ini Batman kena Batman. salah, kena aja. Kasihan Batman ya. Yang kanan pantulan gambar jendela dan terlihat jelas, terlihat real. Oh iya sih. Betul. Cuman kayak buat-buatan kayak itu pantulannya, karena di real kayak nggak sedetail itu nggak. Betul, di aplikasi-aplikasi tentu bisa kita setel ya, kita setting. Namun yang kanan tetap yang real gitu. Oke. Jelas. Game terakhir. Ini yang ada yang direalisasikan, ada yang masih desainnya. Karena ini satu desain, satu permintaan, satu klien. Cuman udah direalisasikan nih Bang. Oh, apa bedanya? Wah, ini yang harus Abang cari ini. Kursinya nih beda. Iya, kursinya beda Bang. Itu tergantung klien ya. Oke, kayaknya yang real sebelah kiri ya. Wah, ini Muhammad Afif bilang yang kiri renderan Bang. Karena lampunya nih mungkin ya. Aku agak curiga juga nih lampunya kayak nggak real, tapi bisa jadi ya. Karena pantulannya betul sih. Pantulannya. Bang pilih yang mana Bang? Yang kanan, yang kanan sih real. Lampu lumion. Lampu lumion. Betul, ketahuan ya lampu lumionnya ya. Sangat khas deh. Khas dia lampu lumion. Tapi benar yang kanan itu yang real Bang. Wih, tepuk tangan virtual. Akhirnya benar ya Bang ya. Tepuk tangan lah kawan-kawan. Tepuk tangan virtual. Tepuk tangan virtual. Tepuk tangan virtual sekarang beda. Dulu kan tepuk tangan real. Nanti tepuk tangan metaverse lain lagi Bang ya. Ya, tepuk tangan. Tepuk gimana nih? Dan nanti share sound-nya ada. Iya. Mantap. Oke. Langsung ke topik tadi. Jadi tadi udah kejawab ya game-game tadi yang merasa benar. Kalian luar biasa, udah jawab benar. Karena itu sesuatu hal yang susah menurut aku ya. Karena banyak juga beberapa orang yang masih susah membedakan yang mana hasil desain visual, yang mana hasil realisasinya. Ya, jadi menurut aku untuk belajar 3D desain itu sangat penting karena ke depan bakal dipakai terus Bang kan? Ya benar-benar. Jadi ada balik lagi dua kesimpulan aku tadi. Yang pertama teknologi, kita butuh alatnya, perangkatnya, handphone, laptop, segala macam. Alat VR. Dan kedua adalah skillnya. Nah itu kayak satu starter kit lah ya kan, untuk kita bisa starter kit kita untuk masuk ke dunia metaverse nih. Betul. Oke, siap. Karena tanpa teknologi kita nggak bisa apa-apa ke metaverse ya Bang ya. Ya benar. Nanti kita main PS lagi Bang, warnet lagi kita Bang. Warnetnya sekarang udah bangkrut. Iya, tuh karena perkembangan teknologi Bang ya. Sekarang semua orang nggak bisa megang PC-nya sendiri. Ya dulu nanti kita tunggu VR ya Bang. Ya VR nanti kita lah beli nih. Nanti kita beli nih. Nanti mungkin sesi selanjutnya, webinar kita selanjutnya kita bakalan praktis gimana pertama untuk bisa membuat satu karya digital dan bisa menggunakan VR-nya nih. Dan kita nanti bakal mungkin bisa praktikin kan. Kayak gamers gitu kan. Mereka kan nanti pakai alatnya terus nanti dikasih nampak. Jadi ini ruangan ini gitu. Iya betul sekali. Jadi webinar selanjutnya bakalan lebih interaksi kita.
Wah, boleh juga tuh Bang. Ide yang luar biasa tuh ya. Siap-siap. Cuman beli barangnya nih Bang. Ini yang berat. Nanti kita buat warung PR Bang. Kita tunggu warung PR nanti ya. Nah, di kantor ini kita buat Bang. Boleh juga di kantor kita buat warung PR. Kita beli PR 6 biji. Nanti kita sewakan. Kayak Sword Art Online kata Aidil Suprandi. Wow, iya betul kayak Sword Art Online. Jadi bisa tidur aja gitu ya Bang. Ada apa namanya? Ada istrinya tuh waifu-waifunya gitu. Waduh, udah Jepang-Jepangan banget nih. Gila. Nih Bang Aidil kayaknya udah nonton Sword Art Online sampai habis nih, makanya dia rekomendasi Sword Art Online ya. Ya, ini nampak kalian ya sepertinya orang wibu sejati. Dia tinggal pakai VR di ruangan terus kejebak dia. Gak keluar lagi habis itu. Bahaya itu, nggak boleh itu, nggak boleh. Itu nggak boleh, itu jahat Bang ya. Ya, nggak boleh, nggak boleh. Ini Bang Aidil, metaverse cocok banget untuk para wibu. Waduh, nggak Bang, jangan untuk wibu aja Bang, untuk semua dong. Ini jangan sampai nanti webinarnya diubah judulnya jadi Metaverse Future of Wibu. Aduh, bahaya itu Bang. Ya, jangan. Jangan, kita bahaya. Positifnya dulu ya kan, nanti sampai hiburan. Kita gunakan VR untuk saling berinteraksi, memberikan informasi, tentu belajar lebih banyak lagi gitu Bang ya. Yoi. Oke, lanjut ke tanya jawab. Mungkin ke Bang Rifai, selanjutnya gimana? Oke. Wah, gimana nih kawan-kawan? Udah pada menggambarkan nggak nih kegiatan-kegiatan dari video yang dikasih nama Bang Azrian tadi tentang bagaimana dunia metaverse itu nantinya. Nah, jadi sebelumnya aku pengen nanya nih, ada yang betul semua nggak nih? Yang betul semua, Cak, angkat tangan lu. Ini sepertinya tidak ada nih ya. Aku benar semua Bang. Kanan semua, rata kanan ya. Waduh, rata kanan. Ini rata kiri kan. Waduh, rata kanan, rata kiri. Rata kanan. Oh, apa ini? Love ya. Belum ada nih sepertinya yang benar ya. Jadi memang sangat rumit. Sekarang dunia itu mungkin nanti kita ngerinya kita nggak bisa bedain lagi dunia nyata dengan dunia virtual nih Bang. Wah. Gimana tuh? Nanti betulan jadi kayak yang di Sawo tuh. Jadi kayak di mana nih kita? Ini bangun ini lagi di dunia virtual atau lagi dunia realistis nih? Ya betul. Tapi intinya tetap aja kita hidup di dunia nyata yang semuanya tuh ada ilmunya tuh. Jadi ilmu fisika, ilmu semua apa namanya kayak ketentuan-ketentuan alam tuh ada. Yang di virtual itu bisa jadi nggak ada gitu. Oke, kita tiba di sesi terbaik kita, di sesi diskusi. Jadi kawan-kawan semua, kami harapin untuk membuka semua videonya, biar kita lebih interaksi lebih nyaman. Dalam waktu 1 jam ke depan kita bakalan banyak diskusi terkait dengan metaverse dan bagaimana kita menggunakan peluang-peluangnya tersebut. Tadi Bang Azrin udah kasih nampak nih kayak videonya, di mana nanti orang-orang bisa berinteraksi langsung antar benua, malah ada juga yang menggunakan itu untuk sebagai kayak promosi ke klien, informasi iklan juga, nanti kayak di arsitek juga ada, juga nanti kayak di dunia kesehatan ada perangkat-perangkat atau media-media belajar yang berdasarkan augmented reality itu jadi lebih inilah. Jadi kayak kesimpulannya bahwa virtual kayak metaverse adalah virtual gabung irisan virtual dan juga dunia nyata. Nah, jadi kita bisa diskusi lebih jauh ke depan bagaimana sih peluangnya gitu, ke depan gimana gitu. Mungkin paling mudah kita bisa menggambarkan seperti ini Bang Azrian. Ke depan nanti dari keluarga sampai ke pendidikan, sekolah, SMP, SMA, kuliah, sampai dunia pekerjaan, pemerintah bakalan open recruitment nih kayak content creator gitu kan. Content creator syaratnya apa? HP dan juga kendaraan misalnya, dan juga skill bla bla bla. Ke depan nanti kita bakalan ada juga yang open job recruitment gitu, dia skillnya sebagai metaverse designers misalnya. Nah itu bakalan banyak ke depan. Mungkin kayak augmented reality aja sendiri itu udah banyak websitenya yang
kayak menghubungkan antara kayak filter di IG atau nggak kawan-kawan? Filter di Instagram itu kayak ada satu platform di mana nanti kita masukin file 3D-nya di situ dan nanti akan muncul ke Instagram. Nah, nanti itu tutorialnya banyak di YouTube, kawan-kawan bisa coba pelajarin dan bisa kita diskusin bareng di sini. Jadi yang mungkin kalau dari segi yang paling mudah sekarang itu adalah augmented reality yang bisa digunakan langsung dengan apa ya kayak kacamata HP itu ya, kacamata HP. Jadi kawan-kawan bisa juga bisa menggunakan itu dulu gitu. Jadi kita bisa bakal bahas itu lebih banyak ke depannya. Oke, sebelumnya mungkin kawan-kawan udah ada yang pernah pakai glass yang pakai HP itu nggak? Yang nanti udah dimasukin HP di dalamnya, habis itu kita bisa nengok 360 gitu. Ya, VR cuman HP ya Bang ya? Ya, pernah nggak? Coba komen di komentar, udah bang, belum bang gitu. Aku juga udah pernah ya Bang ya. Coba VR tuh memang luar biasa. Oh, pernah nih, luar biasa. Jadi mungkin yang pernah nyoba roller coaster di YouTube pakai VR. Iya. Luar biasa. Ada lagi nggak yang udah pernah? Karena aku nggak pernah pakai naik roller coaster, jadi feel-nya dapat sendiri Bang. Cuman kurang anginnya aja gitu ya. Ya anginnya, gravitasinya ya belum. Iya itu aja belum. Visualnya nggak dapat. Belum surrealistis real gitu ya. Tapi setidaknya kita gambar ketika view-nya nih pas kita di puncak tuh kayak mana view-nya tuh. Kita penasaran gitu. Oh udah ada gitu. Yang lain ada pernah yang coba? Ya. Benar-benar udah pernah coba nggak kayak tampilan apa ya kayak kacamata VR yang menggunakan handphone gitu? Udah bang, Jongwook Kim nih, wah ini kayak orang Korea nggak nih? Iya orang Korea nih. Iya nih, dari Korea mana bang? Korea Tengah ada. Oke, ini Jongwook Kim dari Korea Tengah udah bilang nih, udah nih. Yang lain mungkin ada yang udah juga atau belum semua nih? Waduh, kalau belum semua, bagaimana nih kita bisa masuk ke dunia VR? Waduh, belum. Nah nanti Bang Azan tolong dikirimkan ya ke Wulan. Ya, aduh bahaya. Boleh nanti kirim aja alamat, saya kasih ke Bang Rifai nanti. Enggak, kirim aja. Besok nanti pembayarannya dikirim orang nih, biar dibayar. Oh iya juga boleh. Saya kasih link ya. Karena udah ada Shopee COD. Iklan. Sorry ada gangguan. Oke, belum banyak nih, tapi nggak apa-apa. Yang penting kita terus mencoba dan juga lebih mengeksplorasi lebih jauh lah. Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan, bisa di komentar, bisa chat langsung, komentar langsung, bisa juga ngomong nanti buka kameranya langsung, itu boleh juga. Atau yang mau angkat mau angkat tangan itu silakan. Bang ada recordnya nanti nggak? Soalnya ketinggalan. Oh boleh ada nanti kita masukkan ke dalam YouTube ya nanti ya Bang Adrian ya. Nanti bisa dicek di YouTube kita di Design Studio. Oke, ada yang ingin bertanya kawan-kawan tentang materi menarik hari ini? Sebelumnya kami udah pernah buat kegiatan webinar tentang 3D visual yang kami kaitkan dengan Metaverse juga. Ternyata banyak yang antusias nih. Jadi kami hari ini mencoba membahas lebih dalam, salah satunya kayak peluang apa yang bisa kita capai sekarang. Kalau kami sendiri itu aku sendiri pernah dalam project yang buat desain virtual yang pakai augmented reality, bekerja sama dengan beberapa kawan-kawan ya, memang nanti kayak masukin 3D-nya tuh ke dalam augmented reality. Kawan-kawan juga nanti bisa juga saling sharing kalau mungkin ada informasi tentang metaverse yang bisa kalian share dan kita bisa lebih banyak lagi informasinya karena emang platform-platform metaverse seperti ini masih sangat minim didapatkan. Jadi sebelum ini kami udah ikutin beberapa webinar itu terkait dengan metaverse ini. Jadi Indonesia itu ada satu perusahaan yang menjadi perwakilan ke internasional sebagai yang mendapatkan informasi terbaru tentang metaverse gitu. Jadi kita bisa saling share lah di sini. Ada yang ingin bertanya mungkin dari kawan-kawan di sini, jangan mau malu. Oh oke, ini Yoga udah angkat tangan. Silakan Yoga dibuka mic-nya. Baik, terima kasih Bang Yusufai. Oke, suaranya agak kecil ya? Boleh Bang. Gimana Bang? Udah dengar? Oke, udah. Oke, baik Bang. Ini Bang, salam kenal Yoga dari Aceh Bang. Oke Yoga, di mana nih rumahnya? Dekat rumah Bang Azrian kayaknya? Dekat Bang, dekat Kampung Sosial. Oh, arsitek apa? Jurusan apa? Di UIN Bang, alumni UIN.
Oh, alumni UIN. Oke. Gimana pertanyaannya, Pak? Gini Bang, sekarang ini kita kan menghadapi hampir 5.0 Bang ya, Iya. yang apa-apa tuh serba online gitu kan. Hmm. Jadi Yoga ini lebih kayak meminta, ada nggak life hack yang kira-kira bagi kami ini kaum yang masih di bawah rendah ini, yang kira-kira spek laptop ataupun HP nggak mendukung, membutuhkan life hack, ada nggak web ataupun apa gitu Bang, yang memudahkan gitu Bang. Untuk belajar 3D Ya, gitu ya? bener, betul. Oke, ini permasalahannya berarti di perangkatnya ya? Ya, di perangkat Bang, gitu. Life hack-nya sebenarnya kayak perangkat ya. sebenarnya kayak di sesi sebelumnya kami udah pernah diskusi ini. Bisa jadi nanti kayak ada lembaga-lembaga yang kayak menyampaikan ke pemerintah kalau laptop tuh udah harus disubsidi, ya kan? Karena kita udah membutuhkan itu sekarang, apalagi menghadapi dunia yang sangat cepat teknologinya. Kalau kita pakai laptop yang biasa aja, kita kayak cepat tertinggal gitu. Udah kayak kebutuhan pribadi lah. Ada yang sempat di dalam satu buku, aku lupa nama bukunya dan siapa pengarangnya, menyebutkan kalau manusia itu udah jadi cyborgs gitu. Jadi kayak perangkat-perangkat yang kayak HP, laptop, itu kayak udah mendukung daya kualitas manusianya sendiri. Kayak memang udah sangat penting gitu. Oke, kalau life hack ya, gimana nih dari pemateri, mungkin ada nggak ide-ide bagaimana cara kita bisa menggunakan teknologi terbaru saat ini tapi dengan budget yang minim. Oke, mungkin dari Hazilan bisa disampaikan. Oke, kalau life hack ya mungkin untuk belajar bisa dari YouTube. Itu hal yang biasa gitu ya, untuk mengeksplorasi ya, dari YouTube kita belajar kalau kayak gini tampilannya gitu. Cuman untuk beberapa perangkat saya sendiri itu perangkat yang low end sekarang. Kalau dulu udah mid end, high end juga, tapi sekarang udah low end karena perkembangan teknologi. Jadi saya ada beberapa tips ya. Pertama tentunya kita memakai beberapa aplikasi, mengeksplorasi juga di YouTube juga. Saya juga sering mengeksplorasi di YouTube. Ada juga beberapa aplikasi hasil 3D juga, buat 3D, tapi dengan laptop yang low end. Jadi nggak semua aplikasi itu sekarang membutuhkan laptop yang high end. Karena saya sendiri laptop low end yang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Mungkin salah satu contohnya tuh aplikasi Etscape. Dia untuk bisa buat 3D design untuk laptop low end, tapi hasilnya mendekati Lumion lah menurut saya. Karena kita tinggal settingan cahaya dan lain-lain, itu bisa menghasilkan renderan yang luar biasa. Jadi untuk spesifikasi laptop menurut saya sekarang itu bukan hal yang masalah, karena beberapa developer juga mengantisipasi hal tersebut. Karena untuk perkembangan teknologi sendiri, mereka sadar kalau untuk pembeli, konsumen gak mungkin langsung membeli peralatan yang mahal. Jadi mereka pasti memberi solusi yang lain. Mungkin kalau sekarang ada yang versi trialnya yang 30 hari atau apa itu, jadi mereka membatasinya. Jadi semua laptop bisa memakainya gitu. Jadi untuk spesifikasi laptop sekarang semua laptop bisa melakukannya. Tinggal beberapa kita cari aja aplikasi yang sesuai, yang bisa kita gunakan gitu untuk laptop kita sendiri gitu. Itu Bang Rifai menurut saya. Oke, mantap nih. Boleh namain nggak nih sedikit Bang? Mungkin gini Bang, kita bisa nambahin gini-gini. Salah satunya kayak perangkat-perangkat seperti SSD, perangkat juga Ya, seperti betul, RAM. betul. Nah, jadi memang kan kita fokusnya di laptop karena yang biasanya hal seperti ini berkaitan erat dengan laptop ya gitu. Kayak penambahan RAM itu bisa sampai di angka 500-an, itu udah dapet 8 GB-an, udah lumayan. Dan SSD yang kemarin berapa ya Bang? Kok kemarin dapat berapa tuh Bang? Mungkin karena aku juga baru update SSD ya. Waduh, tersinggung nih. Karena laptop low end nih membutuhkan asupan dia. Yeah. Jadi kemarin ada upgrade juga SSD, itu sekitar 500 GB, itu sekitar harganya 800. Jadi lumayan lah ya. Tapi untuk dari kalian yang nggak pingin upgrade, karena kan aku upgrade sendiri karena kebutuhan kan, karena pingin cepat juga, jadi aku upgrade. Nah mungkin dari kalian yang nggak pingin upgrade, nggak ngeluarin budget, mungkin solusinya itu mencari beberapa aplikasi yang sesuai. Jadi jangan memaksakan laptop kalian
untuk menggunakan aplikasi yang sangat tinggi gitu ya. Karena Ya. bisa jadi laptop kalian sendiri yang ngambek, terus minta servis lagi gitu kan. Waduh, itu keluar budget lebih banyak lagi, mending upgrade SSD gitu kan. Ya, Karena benar-benar. bisa servis berkali-kali, waduh, bisa nurunin dari laptopnya itu gitu kan. Ya benar, saya setuju sih dengan. Aduh. Ini laptop low end dah teriak kayak. Ya bukan teriak lagi bang. Waduh, menjerit ya. Udah berapi bang. Udah berarti Oke. terbakar aja dia. Ya benar sih. Jadi kayak pilihan dari aplikasi itu udah sangat banyak ya bang. Jadi kita tinggal milih yang paling ringan, yang paling mudah lah gitu Sesuai. kan. Jadi ya kita harus upayakan dari kemampuan laptop kita yang segini, aplikasi yang segini, kita bisa menghasilkan nanti dan bisa beli laptop yang lebih bagus. Dan mungkin satu lagi saran lagi itu bisa gunakan PC ya bang. PC itu relatif lebih murah dan lebih customizable, jadi lebih kayak mudah diganti-ganti gitu perangkatnya. Jadi emang kayak beli tempatnya dulu, wadahnya dulu, habis itu nanti baru perangkat-perangkat kecilnya, dan bisa dibeli cicil-cicil gitu, nggak mesti harus semua. Oke, gimana Yoga? Dia cukup kira-kira membantu. Ya memang permasalahan-permasalahan seperti ini kayaknya di kalangan anak pemuda ya, apalagi yang udah baru fresh graduate itu pasti banyak gitu. Oke, gimana Yoga? Jawaban dari pemateri yang kece, sangat kece. Waduh, sangat kece dong. Kece-kece. Aduh, kece. Sangat membantu kami yang low budget bang. Gimana? Sangat membantu kami yang low budget. Ya, Waduh. jadi nanti gini ke depan jangan keluar dari grup, kita coba mengupayakan juga di Aceh ya. Gimana metaverse ini nanti bukan sebagai cuman webinar doang, tapi kita mungkin gerakan-gerakan terkait inovasi yang bisa kita buat yang mengaitkan dengan pemerintahan atau juga instansi terkait. Kita akan coba itu ke depan pelan-pelan. Walaupun ya mulainya dari sini dulu kayak gitu, menyadarkan masyarakat dan juga menggambarkan ya. Yang nanti insya Allah ke depan kami akan turun langsung bagaimana menggunakan metaverse ini gitu. Oke, Yoga siap. Sukses. Terima kasih bang. Oke, selanjutnya nih ada yang bertanya lagi dari kolom komentar. Endar Firmansyah. Ini dari mana tadi? Kayaknya ada yang lihat. Bang, untuk peluang bisnis UMKM atau dunia IT di metaverse kira-kira apa aja? Nah, jadi kita nggak usah ngomong yang jauh-jauh ya. Silakan Bang Hazrian, kita ngomong yang mungkin yang dekat-dekat aja dulu. Oke, peluang bisnis UMKM atau dunia IT di metaverse kira-kira apa saja? Banyak sebenarnya ya peluang bisnis UMKM, sangat banyak. Waduh, itu kita tinggal bagaimana cara mengaplikasikannya aja sebenarnya. Peluangnya sangat banyak. Di dunia IT lagi, waduh itu sangat banyak sekali. Apalagi untuk peluang 3D designer ya, itu lebih banyak lagi. Karena kita peluang dari metaverse itu sendiri karena 3D desainnya. Jadi kalau kita bisa, contohnya kalau kita bisa membuat 3D desain pakaian, terus kita share di platform atau di website atau apapun itu, nah si pembeli konsumen mungkin bisa mencoba pakaiannya itu tanpa langsung ke mall atau kemanapun itu gitu kan. Jadi sistem COD mungkin lebih aman kayaknya ya kalau udah ada metaverse ini, jadi bisa lebih enak aja gitu. Kita bisa membeli apa aja, kita bisa langsung pakai, bisa langsung coba gitu. Jadi kalau peluang bisnis UMKM dunia IT itu banyak, cuman gimana caranya supaya UMKM ini nggak ketinggalan zaman aja dulu sebenarnya. Kita tinggal mengembangkan aja gitu. Banyak jalan untuk ke metaverse ini. Ya siap-siap, keren. Jadi mungkin kayak paling mudah UMKM yang mungkin abang nih dari mana nih? Mungkin dari Jawa gitu, yang banyak batik ya Bang Azrian ya. Bisa jadi nanti kayak pola batiknya tuh dimasukin ke dalam desain-desain baju yang ada di metaverse gitu. Jadi kayak lebih banyak pilihan kayak gitu soal macam. Habis itu juga kayak iklan nanti kan di dunia metaverse bakal banyak. Nah jadi di dunia UMKM kawan-kawan bisa jualan iklannya di situ gitu. Mungkin awal-awal lebih murah kan, nanti ke depan bakal lebih murah gitu. Pertama lebih mahal, awalnya lebih murah, nanti ke depan akan lebih mahal. Jadi harus cepat menggunakan
hal seperti itu. Mungkin ke dunia IT, jangan bilang lagi dunia IT itu memang itu ya. Tapi itu memang dunia teknologi kan, informatika dan teknologi memang itu semua gitu. Jadi kayak dari coding, dari pembuatan, sebenarnya kayak gini. Ini kan sama kayak media sosial gitu, dan tapi lebih dekat dengan pribadi kita. Jadi kayak Line, WA, sama macam Facebook. Nanti ke depan pemerintah juga buat masing-masing nih platformnya. Tujuannya untuk apa? Karena kan kayak berkaitan dengan erat dengan kehidupan kita sehari. Jadi ilmu-ilmu IT, ilmu-ilmu desainer pasti akan dibutuhin paling dekat dengan pemerintah. Gitu. Memang belum ada, tapi kan kita mempersiapkannya gitu. Kita tinggal mengeksplorasi aja Bang ya, kita bisa lihat dari orang-orang lain yang udah pernah buat, kita tinggal kembangkan lagi gitu Bang ya. Ya benar-benar, jadi memang harus bergerak sekarang. Dan jadi kalau memang kayak dunia metaverse ini kayak bakalan heboh gitu, tinggal kita mau jadi heboh yang pertama maksudnya jadi orang yang bakal menjadi yang paling terdepan yang pertama, atau kita kayak jadi pengikut nanti gitu. Jadi kalau kita lebih cepat kan lebih banyak kesempatannya. Oke siap. Aku bacain pertanyaan selanjutnya nih Bang. Oke siap Bang Endar. Selanjutnya pertanyaan dari Ayu Lestari nih. Apakah metaverse ini akan memberikan dampak negatif jika digunakan dalam jangka lama seperti kacamata VR dan lensa kontak? Apakah teknologi ini akan mempengaruhi daya kerja otak dan saraf mata jika digunakan terus-menerus? Ya, jadi Bang Hazrian, silakan Dr. Hazrian Rizky Farisli. Waduh, dokter, udah berubah lagi ya gue ya. Aduh, jadi mungkin ini kayak larangan-larangan kita dulu. Kan dulu kalau kita masih kecil kan, jangan nonton di depan TV deket-deket, nanti mata rusak gitu kan. Nah, sekarang kita lihat orang-orang pada lihat HP terus-menerus gitu kan, nggak ada larangan. Jadi untuk perkembangan dampak negatif pasti udah dipikirkan sama yang mengembangkan VR ini. Nah, sekarang bagaimana supaya orang tidak terlena dengan VR-nya. Jadi jangan di dunia virtual terus-menerus gitu. Jadi nanti mungkin kayak Bang Aidil bilang tadi kan ada sword art online tadi, jangan sampai kejebak di dalam dunia virtual tadi. Jadi mungkin larangan-larangannya bakal berubah nih. Mungkin dulu jangan di depan TV lama-lama, sekarang jangan di depan VR lama-lama gitu. Atau jangan di depan apa gitu kan, teknologi ke depan, jangan di situ lama-lama gitu. Jadi ke depan mungkin larangannya berbeda-beda, tapi kita sendiri bagaimana mengatur jadwal kita sendiri supaya nggak terlena dengan hal tersebut. Tentunya pasti setiap teknologi pasti ada dampak negatifnya, cuman kita ambil positifnya. Jangan sampai teknologi itu membatasi kita sebenarnya. Jadi metaverse itu jangan ambil negatifnya, lebih baik ambil positifnya. Mungkin kalau kita memakai VR mungkin tujuannya untuk berinteraksi atau mencari ilmu lebih banyak, mungkin itu lebih baik daripada main game sampai 24 jam atau berapapun itu. Jangan sampai gitulah gitu. Lebih baik gunakan teknologinya sesuai dengan kebutuhan gitu. Itu kembali kepada diri sendiri sebenarnya. Benar-benar. Oke siap. Jadi mungkin kalau dari segi teknologinya izin nambahin, teknologinya kayak kemarin aku dapat review dari Bit.Indotech ya. Kalau dibilang Oculus Quest 2 itu udah ada alat yang buat ngurut mata gitu. Jadi kayak lebih bisa untuk relax gitu ya, Bang. Relax juga. Kalau terkait dengan kesehatan yang lain mungkin kayak dampaknya belum bisa dibuktikan, karena kayak ini sama kayak HP sih. HP kan ketika zaman pertama keluar orang belum tahu dampak buruknya, tapi ketika udah jalan, oh ada sinar UV, ada sinar ini, mungkin hal-hal seperti itu memang bakalan yang udah kita tahu kita bakalan mitigasi kan, mungkin dari pihak developernya, tapi yang belum bakalan diperbaiki sambil perkembangan dari teknologi ini sendiri gitu. Betul. Jadi memang ini kayak memang aku yakin tetap ada hal buruknya, tapi kayak teknologi itu tetap bakalan nutup masalahnya, terus nanti kasih solusinya, terus nanti ada masalah lagi, solusinya lagi gitu. Dan memang nggak bisa kita hindarin sih. Gitu kira-kira. Betul. Oke. Kita sambung lagi dengan pertanyaan. Wah, banyak kali ini pertanyaannya nih. Waduh, sangat antusias. Antusias ya, benar-benar. Terima kasih Bang. Oke, siap. Boleh tahu nama aplikasi
khusus aplikasi buat 3D untuk desain khusus bangunan. Oke, Bang Hazrian silakan nih Bang. Oke, ini untuk aplikasi buat 3D desain khusus bangunan. Waduh, itu sebenarnya banyak ya. Ada seperti AutoCAD. Cuman AutoCAD juga bisa 3D sebenarnya sekarang. Terus ada Revit, juga ada SketchUp. SketchUp itu yang paling sering digunakan untuk kalangan mahasiswa sekarang. Kalau sebenarnya banyak aplikasi 3D seperti Grasshopper, terus ada Rhinos dan lain-lain. Cuman itu tergantung dengan keinginan kalian, karena setiap aplikasi itu tentu ada lebih dan kurangnya. Cuman SketchUp itu pasti dipakai untuk seluruh orang yang ingin membuat 3D bangunan. Nggak harus bangunan, di SketchUp itu bisa apa saja, mobil bisa, dan terus orang juga masih bisa di situ. Yang penting apapun bisa dilakukan gitu di aplikasi-aplikasi itu. Tinggal kitanya aja mau buat apa di aplikasi tersebut. Jadi untuk saran ya, aplikasi SketchUp itu pasti dipakai sih menurut aku. Mungkin dari Bang Rifai sendiri ada nggak aplikasi 3D yang Abang pakai gitu? Bisa di-share gitu. Mungkin dari teman-teman lain gitu yang pakai aplikasi 3D, jangan, karena aku sendiri pakai SketchUp karena laptop aku sendiri low-end gitu ya. Benar. Revit nih katanya Bang, enak nih. Nah, ini kebetulan nih kan. Jadi kebetulan kita ngomongin tentang aplikasi. Kebetulan nih Bang kan kita lagi ada mengadakan salah satu pelatihan Enscape. Itu aplikasi yang udah kita sebutkan tadi. Itu pelatihan yang memang aplikasinya tuh sangat mudah dan juga ringan kayak gitu, di laptop apapun pun kayaknya masih bisa masuk, sama di standar F5 ya mungkin ya. Jadi kita bisa belajar semua, kawan-kawan yang pengen belajar tentang aplikasi 3D itu bisa banget ikutin untuk kelas kami. Mungkin bisa dibukain Bang nih flyernya. Oh, boleh. Jadi kelas ini kenapa penting? Pertama, menurut kami ini kan salah satu jalan kita untuk bisa masuk ke dalam dunia virtual atau metaverse yang tadi kita ngomongin. Dan kelas-kelas online seperti ini kan masih jarang gitu dibuat. Sedangkan ilmu seperti ini sudah sangat dibutuhkan. Nah, kami dari Design Academy mau mengadakan juga kelas online Enscape. Dan ini harganya 60.000. Khusus untuk kawan-kawan hari ini kita udah ngomong sama kawan-kawan, Kak Bang Hazrian juga udah kami diskusiin, kenapa nggak kita kasih aja nih harga spesial untuk kawan-kawan yang ke webinar hari ini. Jadi kami udah menyiapkan nih kesempatan untuk kawan-kawan yang ingin belajar Enscape dengan pemateri seperti Bang Hazrian, ada Diana Octavian, ada juga Zulfikri. Kawan-kawan juga bisa belajar Enscape untuk mempersiapkan metaverse tadi. Oke, kami akan mengirimkan link grupnya yang ingin bergabung. Untuk masalah follow up-nya nanti akan disampaikan di sana ya. Oke, bentar ya, aku kirimkan linknya. Iya Bang, Enscape mantap. Waduh, iya Enscape itu memang luar biasa. Ya, jadi kita kayak kemarin kami pernah dapat beberapa project yang memang kayak sangat bergantung kali dengan Enscape. Jadi kayak ya juga ya, kenapa nggak kita coba publish gitu ke kawan-kawan semua kalau Enscape ini juga bisa bermanfaat dari segi untuk menyiapkan metaverse dan juga dapat untuk pekerjaan gitu. Oke, sebentar. Jadi Enscape itu sendiri mungkin sekilas ya Bang ya. Enscape itu kan aplikasi real time ya. Jadi kalian bisa melihat langsung gimana sih hasilnya nanti kalau diterapkan di dunia nyata gitu kan. Jadi kalian bisa melihat langsung, kalian tinggal setting sedikit, nah terlihatlah hasil rendernya yang terlihat seperti real gitu ya. Oke, jadi kawan-kawan semua mau tahu nggak nih berapa harganya yang barang siapa yang mau join? Oh, ada naik spesifikasi ya? Oke, bentar ya. Tapi setahu aku cuma i5 sih. Spesifikasi Enscape nggak besar-besar. Kadang mungkin kawan-kawan masih pikir bakal butuh yang gede-gede, yaitu yang berat-berat gitu ya. Minimal Enscape itu butuh RAM 4 GB. Oke, aman ya, RAM 4 GB. Terus nanti operating sistemnya Windows 10 dan punya NVIDIA GeForce yang kecil aja masih 2070 ya. Kalau nggak salah aku itu masih kecil, dan juga RAM 4 GB. Yang lain aman. Jadi
nggak ada yang berat-berat kali. Windows i5 juga nggak disebutkan tentang Intel Core i5 atau nggak disebutin di sini. Tapi selama ini kita pakai aman-aman aja ya Bang. Aman sekali. Karena Aman aja laptop dengan- aku sendiri laptop low end ya. Iya, kita udah berada di laptop yang udah kakek-kakek lah ya ceritanya. Tapi nggak ada masalah, lancar, dan juga nanti kawan-kawan bisa juga bisa share juga kayak kawan-kawan yang punya laptop mungkin yang lebih bagus ya kan bisa pinjam saling minjem juga gitu. Tanpa Nvidia masih aman laptopnya Bang. Kayaknya kalau speknya udah cukup tinggi udah bisa ya. Ini i berapa ya kalau itu? Laptopnya ada udah i5 Gen 6 RAM 8 kayak aman sih ya. Kalau nggak, tapi kalau graphic card penting kali ya. Untuk rendering membantu kali karena kan laptop sendiri bawaannya dari Intel ya. Kalau tanpa kartu grafiknya, graphic card-nya. Jadi mungkin lebih membantu kalau ada graphic card-nya lebih baik gitu. Ada Adobe Premiere, Adobe Audition, Adobe Photoshop, dan Photoshop. Sebenarnya kalau Adobe Premiere nih yang aku tahu aplikasi-aplikasi yang sifatnya editing itu udah dual core dan biasanya udah cukup mampu untuk menjalankan aplikasi level render gitu. Enscape sendiri nggak terlalu berat sih yang aku rasain ya, dan juga nggak serumit yang lain kayak gitu. Jadi kayak kayak settingannya segala macam itu lebih mudah. Kalau menurut aku, kalau kawan-kawan nanti ada yang mesti takut bisa atau enggak, bisa dicoba dulu, di-download. Mungkin Bang Azrina bisa arahin juga di mana downloadnya atau nanti mungkin di grup aja ya Bang ya. Boleh di kelas nanti aku kasih juga. Yang berminat bisa bergabung aja dulu di grupnya, udah aku kirim di dalam chat. Oh ya, berapa kira-kira harga hari ini Bang untuk kelas Enscape yang kita mau adain? Untuk khusus untuk kawan-kawan nih. Jadi kita bisa membuat kawan-kawan semua bisa join di event kali ini. Nah, jadi udah dapat infonya nggak Bang nih kalau kita kasih kelasnya berapa nih hari ini khusus untuk yang ikut webinar? Jadi untuk khusus ya yang ikut webinar nih ada dari 73 kalau aku lihat dari partisipannya. Jadi khusus untuk yang ikut webinar harganya itu sekitar 40.000, kita potong 20.000. Benar. Jadi potongan 20.000 sangat berarti ya untuk mahasiswa ya. Ya di akhir bulan nih Bang, berat nih. Akhir bulan ya. Jadi pun ini kegiatannya bakalan diadakan 3 hari dan juga ada diskusi tambahan, dan kawan-kawan yang ingin join itu bisa masuk terus dalam grup. Nanti kita bakalan informasi lebih lanjut. Nah, kita lanjutkan nih dengan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Spesifik, ya. Aku udah kelihatan. Skip ya, mantap tuh. Bang, gimana pendapatnya untuk orang menengah ke bawah? Bentar ya, banyak. Ini mau dijawab duluan. Oke. Bang, bagaimana pendapatnya untuk orang menengah ke bawah menghadapi metaverse dengan keterbatasan device, koneksi internet, dan lain-lain? Bagaimana nih Bang kira-kira? Nah, itu kayak pertanyaan sebelumnya kayaknya Bang ya di webinar sebelumnya. Ini kayaknya emang paling penting itu kita ajukan ke pemerintah sebenarnya. Karena ini suatu hal yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya sekarang ini. Jadi selain dari sembako, mungkin teknologi seperti ini sekarang paling dibutuhkan karena minat masyarakat ada tapi terbatas sama teknologi gitu kan Bang. Ya, benar-benar. Ini harus diajukan sebenarnya ini. Apalagi kita sebagai para pemuda ini ya, pemuda-pemudi yang pingin terus belajar gitu kan, tetap bisa ini kita ajukan ke pemerintah, kita buat surat atau apapun itu, kita ajukan permintaan beberapa teknologi untuk disediakan gitu ya. Benar. Jadi memang kayak device ini bisa jadi, pernah ngerasain nggak kalau kita butuh kali laptop bagus, yang kita pun udah bisa desain segala macam gitu, walaupun dengan laptop seberapa ada. Tapi ada kawan-kawan kita yang pakai laptop high end dan dia cuma nonton drakor. Waduh, itu parah. Tapi kita itu sebagai yang pemakai low end agak teriak sedikit ya Bang, tukar laptop gitu. Ya pengennya diambil aja tuh, cuman nggak boleh ya, tangkap polisi.
Tapi udah, itu namanya juga perjuangan dari kita yang desainer. Tapi dari hal-hal seperti ini yang kami pengen bisa mendapatkan kawan-kawan, walaupun dengan harga yang murah dan juga laptop yang biasa aja, kita juga bisa berkreasi gitu, dan kita bisa menggerakkan masyarakat kita juga bisa siap untuk metaverse juga segala macam. Dan aku yakin ke depan bakalan lebih murah juga. Semua teknologi itu bakal turun harganya. Cuman kita harus untuk tetap up to date, kita harus beli barang-barang yang juga cukup mahal. Tapi nggak apa-apa. Aku yakin itu salah satu jalan juga kan yang bisa kita. Oke, aku jawabin pertanyaan di atas dulu ya. Spesifikasi minimal. Enscape berapa? Bentar. Bagusan render pakai Enscape atau Lumion? Nah, Bang Azrian, silakan selaku yang pernah menggunakan. Waduh. Jadi aku dulu kan pas laptop masih high end ya, masih zaman-zamannya high end, laptopnya masih berjaya lah gitu ya. Pernah ngetes juga Lumion. Terus laptop aku teriak. Jadi berontak dia kan, langsung mati. Jadi Lumion itu aplikasi render yang luar biasa. Emang bagus, hasilnya bagus. Tapi memang butuh spesifikasi laptop high end ya, karena di setiap aplikasi tentunya ada spesifikasi minimal untuk setiap penggunaan laptopnya. Jadi jangan menggunakan Lumion untuk spesifikasi bawah, itu jadi servis setiap hari kita. Jadi mending lihat dulu spesifikasi minimal untuk aplikasinya, baru kita download. Lebih baik di atasnya supaya nggak terjadi. Dulu pernah juga tes Lumion, memang pas-pasan gitu ya dengan Lumion berapa kemarin tuh, Lumion 8 kayaknya. Jadi memang pas-pasan batasnya, tapi akhirnya mati gitu. Memang pas-pasan juga nggak bagus, lebih baik lebih tinggi gitu, apalagi yang bawah gitu. Jadi jangan coba-coba untuk memakai aplikasi tinggi pada laptop rendah. Jadi lebih baik explore dulu aplikasi-aplikasi yang sesuai, baru kita download. Tapi untuk Enscape kayaknya batasan itu kayaknya kecil ya, karena semua laptop masih bisa. Menurut aku lebih baik Enscape daripada Lumion. Jadi untuk Lumion jangan coba-coba kalau laptopnya mid-end ke bawah gitu. Mantap. Aku pernah sih nengok hasil karya-karya Lumion. Kalau menurut aku pribadi, kalau untuk detail segala macam, memang Lumion juga udah bagus sekali ya memang. Nah, sedikit permasalahan kayak lebih, kalau dari aku pribadi Enscape lebih bisa kalau untuk foto ya, kita kebutuhannya untuk foto aja itu udah cukup kali Enscape. Tapi kalau Lumion itu dia udah bisa sampai video juga kan, videonya juga lebih video. Tapi kalau laptop kita pun juga terbatas kapasitasnya, hasilnya itu juga parah gitu. Terbatas juga. Jadi laptop yang super kayaknya Alienware yang bisa mencukupin ya, nggak tahu ya. Memang sangat berat laptop. Kisaran 20 jutaan kayaknya yang mampu, dan 30 mungkin bisa di atasnya gitu, yang bisa betul-betul bagus dari segi videonya. Oke, ada yang bertanya mungkin Bang Jeff, Wikas, mungkin ada yang di-sharing juga. Mungkin ketekan ya. Oke, kita lanjutkan pertanyaannya nih. Oke, jangan lupa kawan-kawan, link absen juga udah dikirimkan di komentar. Mohon diisi agar kita ke depan bisa terus ngimprove, dan juga bisa saya kasih saran-sarannya, Bang, yuk kita bisa buat kegiatan nih yang sifatnya metaverse, kita bisa buat satu platform baru, metaverse baru misalnya. Nah, itu nggak salah, sampein aja. Walaupun ada yang menyumbangkan VR gitu kan. Ada yang menyumbangkan VR. Coba. Ada yang duitnya sampai tumpeh-tumpeh, nggak tahu buang kemana. Nah, gue kasih. Kita buat VR-nya nanti. Kita maksudnya warnet VR-nya. Oke, boleh tahu nama? Oke, udah, Bang. Oke, Revit Bang enak. Oke. Ya, Revit itu bagian modelingnya ya. Tapi kalau untuk Enscape itu lebih keren dari realistisnya. Kalau ikut belajar gitu harus punya laptop ya Kak? Ya lah dong. Kan nggak mungkin pakai HP kan. Kebetulan mau belajar Enscape. Oke, siap. Lanjut kita ke grup spesifikasi software udah. Oke, ini udah. Oke, ini bagusan mana Bang? Twinmotion atau Enscape? Soalnya itu sama-sama software yang ringan. Nah, silakan Bang.
Betul. Jadi kalau Twinmotion, Inkscape itu sama-sama rendering ringan ya. Tapi tergantung penggunaan. Kalau aku biasanya untuk render cepat biasa pakai Inkscape karena kan Twinmotion itu kan kayak kita menunggu aplikasinya. Nah, sedangkan kalau Inkscape itu lebih ke plugin bentuknya ya. Kan Twinmotion itu kalau di laptop aku kan kita kan buka SketchUp terus nanti keluar ke Twinmotion. Jadi kalau di laptop aku itu agak sedikit lelet gitu ya dulu ya sebelum di-upgrade SSD. Jadi ada jeda waktu sedangkan aku butuh cepat gitu kan. Jadi Inkscape itu memang solusi terbaik kalau memang dibutuhkan di waktu yang cepat. Jadi kalau menurut aku Inkscape itu masih bagus sih kalau untuk render cepat, apalagi untuk mahasiswa arsitektur yang dikejar deadline. Nah, ini Inkscape itu memang solusi tercepat gitu ya daripada Twinmotion menurut aku ya. Karena kalau Twinmotion sendiri nunggu aplikasi, terus kita ya sih kekurangannya karena beda aplikasi aja, beda dengan Inkscape yang bentuknya seperti plugins. Memang sama-sama render ringan, cuman Inkscape lebih cepat untuk aku masuknya daripada Twinmotion. Cuman untuk rendering masih sama sih menurut aku, tinggal settingannya aja yang kita atur. Ya, settingan disesuaikan ya Bang, dengan laptop dan semacamnya gitu. Oke, sudah nggak terasa nih udah 1 jam 25 menit. Wah, jadi kawan-kawan semua udah bareng kita 1 jam 25 menit, udah ngobrolin banyak hal tentang Metaverse dan juga persiapan kita untuk menghadapinya nih. Sambilan kita menunggu juga kawan-kawan yang ingin ada yang pertanyaan lagi? Bentar ya, adain kelas SKP skate dong. Nah, jangan lupa. Sebenarnya kami juga sambilan juga ngadain kegiatan-kegiatan juga yang terkait kegiatan webinar dan juga SketchUp pelatihan, maksudnya bukan SketchUp pelatihan. Itu kawan-kawan bisa nengok di Instagram kami, bisa juga nengok di YouTube kami. Itu memang kegiatan-kegiatan yang sifatnya seperti itu. Jadi biar up to date, jangan lupa follow Instagram kami di Design Studio. Itu bisa cek kegiatan-kegiatan pelatihan yang ada. Insya Allah ke depan memang akan kami jadikan platform yang terjangkau dan juga profesional untuk dapat mengajari untuk pelatihan-pelatihan seperti ini nih kawan-kawan. Jadi betul. Untuk SketchUp sendiri itu kemarin udah pernah ngadain yang offline, yang online. Yang offline kita tambah waktunya sampai tanggal 5 Februari. Dan juga nanti ada kelas private-nya. Jadi kawan-kawan ingin belajar khusus untuk belajar SketchUp tuh bisa juga join di kelas kita. Bentar ya, coba aku kirim linknya aja. Tapi bisa nengok di nanti kami kirimkan lah ke grup. Kalau memang berminat kan, kita kirimkan ke grup. Oke, ada yang bertanya lagi nih. Nah, untuk Inkscape refleksi lampu di kaca emang nggak kelihatan atau aku doang? Oke, silakan. Waduh. Jadi refleksi lampu ya di kaca emang nggak kelihatan atau aku doang. Waduh. Itu sebenarnya ada caranya supaya lampunya itu bisa kelihatan. Nah, memang teknik-teknik itu, tips and trick itu bakal aku jelasin nih. Kalau kalian ikut kelas online, jadi promosi nih Bang. Memang ada tips and trick susah jelasin di sini ya Bang. Harus masuk kelasnya dulu ya. Baru bisa jelasin. Lagi harus buka Inkscape lagi nih. Iya betul. Jadi harus masuk dulu. Susah ya kalau sekarang ya, apalagi waktu juga terbatas gitu ya. Ya benar. Jadi ada tips and trick. Jadi kita sambil ini lah nanti sambil belajar bareng di kelas Inkscape nanti kita bakal jelasin tips dan triknya. Jadi kayak sesi diskusi pada malam hari itu bisa dimanfaatkan semua ya Bang ya, bisa bertanya apapun ya. Betul. Yang penting jangan tanya yang aneh-aneh ya. Bang udah makan belum? Ya belum gitu kan. Mau makan apa nih? Enggak, kalau mau diantarin boleh juga. Gitu. Boleh juga. Oke, itu ada kelas Inkscape-nya. Aku udah kirim juga ke komen kalau mau join. Itu hari ini kita kasih khusus nih, belum kami boomkan khusus untuk kawan-kawan yang ikut hari ini karena kami merasa bahwa orang-orang di sini yang memang sangat tertarik juga dengan hal seperti ini karena yang memang karena dari yang ikut-ikut ini kan berarti udah tertarik juga kan dengan kelas seperti ini dan juga melihat peluang Metaverse yang besar gitu. Jadi ini bisa jadi wadah yang bisa kita sama-sama bareng untuk bangun dan nanti bisa bentuk kolaborasi selanjutnya nih.
Oke, kita coba nengok chat lagi nih Bang. Oke, udah semua ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, itu bisa silakan ditanyakan langsung atau gimana. Jangan lupa link absennya udah aku kirimkan juga di komentar, bisa di scroll aja yang 3 kali kirim itu aku. Oke, bentar ya. Silakan Bang Jan sambung. Oke, bentar. Tadi ada yang nelpon dari panitia juga. Oke. Oke, siap. Jadi karena udah berhubung juga waktunya hampir habis, kawan-kawan semua, kita akan ada sesi foto dan juga kita ke depan juga akan ada webinar tentang NFT. Jadi kalau ini metaverse-nya, ini ke depan akan ada NFT-nya. Mungkin bisa ditampilin itu Bang Hazrian untuk NFT. Stop share ya, NFT ya. Yuk, sambilan kita foto juga untuk persiapan untuk fotonya. Kawan-kawan yang cewek bisa bersiap-siap untuk kita foto bareng. Kita nunggu ya barang 3 menit biar semua kawan-kawan bisa bergabung untuk foto hari ini. Bisa jadi ini adalah satu kegiatan yang akan berkesan dan akan nanti diingat untuk ke depan. Bisa jadi kita akan jadi pelopor-pelopor orang-orang yang akan bergerak di dunia metaverse nih. Nah, yuk dibuka kameranya. Ini kelas NFT nanti ke depan yang akan dipandu oleh M. Kamil Fauzi. Dia juga seorang desainer, tapi juga dia yang fokus ke 2 dimensi. Jadi kawan-kawan semua, pada tahu nggak kalau NFT itu juga bisa mengirimkan kalau kalian tuh arsitek, ruangan itu bisa jadi NFT. Jadi kayak desain ruangan itu bisa jadi NFT. Nah, jadi kalau memang tertarik itu bisa ikut juga. Bisa join ya, tuh nanti kami kirim juga link-link kegiatan kami di grup. Oke, yuk dibuka kameranya biar kita bareng foto. Biar Aku stop share kan? Ya, bisa stop share, bisa, dan habisnya kita buka untuk sedikit musik-musik dari Marshmello ya. Jadi nanti ada sedikit konser Marshmello yang akan kita tampilin di akhir acara. Oke, kawan-kawan silakan buka kameranya. Oke, terima kasih Diana, Alwi, Windosari, Muhammad Syahidan, TM Muhammad Rifki, Siti Halimatul Zahra, Ananda, Harlambang Wirayuda, Dinda Safitri, Antonio Erlanda, Sofi Adawiyah, Bianda, banyak kali. Oke, silakan dibuka kameranya, kita foto bareng. Semoga ini bisa jadi momen sejarah ya, dimana kalau anak-anak muda itu bisa membuktikan kalau kita tuh siap untuk metaverse dan juga kita itu adalah penggeraknya nih di daerah masing-masing. Ini acara nasional ya, jadi ini kan kawan juga bisa nanti di grup bisa nanya ke setiap daerah. Karena semuanya dari Aceh sampai, wih ada yang pakai Honda nih, ngeri kali Pak, hati-hati Bang. Jangan jangan jatuh ya Bang ya, hati Bang. Jatuh HP-nya nanti. Oke, semangat ya ikut metaverse ini webinar. Ya ngeri kali emang orangnya, anak muda ya. Hati ya Bang ya. Waduh. Ya Bang, ini ada yang muncul maskernya doang nih, Widosari. Maskernya doang yang terdetek. Oke, ayo dibuka semua kameranya. Barang 3 menit lagi kita barang jam 12.59 kita foto ya. Yang mungkin yang cewek mau ambil jilbab bisa dipercepat gitu ya. Atau yang mau mungkin yang baru bangun tidur bisa cuci muka dulu ya kan. Nah, jadi kami tahu lah kebutuhan dari kawan-kawan ya kan. Memang kita tahu lah tuh, biasalah kalau ada dunia webinar nih, tahu lah kita. Oke, kita langsung foto aja ya. Oke, dalam hitungan 3 hitungan kita akan foto. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Slide ketiga. 3, 2, 1. Oke, siap. Oke, kawan-kawan, terima kasih banyak udah bisa join ke webinar kali ini. Jangan lupa nanti follow Instagram kami juga media-media sosial lainnya. Kita akan banyak interaksi juga di grup. Dan jika ada kolaborasi-kolaborasi yang ingin kita adain, itu bisa chat kami langsung, nggak ada masalah. Bang Zren bisa nih buka Marshmello-nya nih. Oke, kita play ya. Ini salah satu
metaverse ya di Fortnite, salah satu konser juga di Fortnite. Jadi kalian bisa lakukan konser dimanapun dan kapanpun tanpa harus keluar gitu. Yoi. Selamat menikmati. Sukses kawan-kawan semua. Oh, dibuka aja suaranya, ada masalah, mau ngobrol sesi mungkin nggak ada masalah, di mute aja, unmute semua, ada masalah.